Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Alhamdulillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Al-hadirun, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, guru-guru, ustadz-ustadzah yang saya muliakan, sahabat guru ya bilangnya, sahabat guru Indonesia yang saya muliakan, huyukum jami'an bitahtil Islam, semoga Allah memuliakan kita dengan kemuliaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cukup sejuk, insya Allah di penghujung bulan, pertengahan bulan Februari dan masih hujan ya. Di beberapa daerah juga saya lihat banjir ya, dan mudah-mudahan guru-guru sekalian Allah jaga ya, Allah beri kesehatan, Allah jaga jiwanya agar bisa terus memberikan kontribusi bagi peradaban. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, untuk menyingkat waktu saya minta izin langsung share screen aja ya, karena memang ini lumayan banyak materinya dan kemarin saya agak rubah sedikit materinya karena saya khawatir kalau kita fokus di bakat saja gitu ya, kan fitrah itu ada 8 fitrah ya, banyak orang kemudian fokusnya di bakat aja karena bakat ini memang menarik gitu ya, karena sifat unik anak kan ya, dengan banyak bersama anak di rumah ya tentunya makin tadi ya, makin tahu ya sifat-sifat unik anak. Cuma memang ada dua tipe orang tua ya, ada dua tipe orang tua gitu, dengan banyaknya anak, banyak waktu bersama anak malah jadi gelisah, pengen buru-buru anak masuk sekolah. Tapi ada juga sebagian orang tua malah bahagia gitu ya. Dan ada riset mengatakan, tapi di luar negeri ya, termasuk juga orang-orang yang sekarang WFH ya, work from home, itu mengatakan bahwa hanya sekitar 20% yang mau balik lagi ke kantor ya. Mereka lebih senang online aja katanya gitu, karena ternyata lebih asik bersama keluarga ya, lebih nyaman. Dan ini mungkin akan terjadi perubahan besar ya, kalau pandemik ini terus berlangsung 2-3 tahun, pasti akan terjadi perubahan besar-besaran ya. Kampus-kampus juga sekarang sudah sedang babak belur juga nih, kampus-kampus yang menyiapkan kampus merdeka gitu ya. Belajar merdeka itu susah diterjemahkan dalam bentuk yang seperti kemarin ya gitu ya, dan new normal orang menyebutnya gitu. Tapi saya melihat nanti akan kembali ke seperti masa lalu ya, di mana orang bisa belajar apapun dimanapun gitu ya. Tapi harus ada ulama gitu. Kalau dalam Islam yang namanya ilmu itu harus ada otoritas ya, harus ada otentisitas. Jadi kalau ilmu komputer sama siapa aja bisa belajar ya gitu ya. Kalau ilmu terkait dengan memasak gitu ya, sama siapa aja boleh belajar. Tapi kalau ilmu terkait dengan fitrah ya, terkait dengan adab, terkait dengan kitabullah, itu nggak bisa gitu ya, harus berguru dengan orang yang bersanad. Nah ini yang jadi problem nanti di era everything online gitu ya, ketika semua sudah online gitu ya. Apakah mungkin ya, bisa jadi mungkin nanti modelnya segera dikembangkan model seperti 3D ya. Jadi kalau kita ngaji seolah-olah ustadznya ada di tempat itu karena hologram ya gitu. Dan ustadznya seolah-olah bicara dalam ruangan di mana ada yang hadir gitu ya. Jadi kayak halakoh-halakoh virtual tapi seolah-olah hadir gitu ya. Karena biar bisa lihat gesturnya gitu ya, bisa melihat dan seterusnya. Itu akan disegerakan barangkali ya. Karena memang Allah pasti tidak membiarkan ya hambanya berguru tanpa guru yang benar gitu kan ya. Nah mudah-mudahan itu menjadi pelajaran ya, menjadi satu yang kembali ke fitrah lah ya. Kalau saya nyebutnya kembali ke fitrah, bukan ke back to normal tapi back to fitrah. Karena di masa lalu begitu kan, belajar harus bersama gurunya. Maka dalam Islam ilmu itu ada derajatnya. Ya, ada ilmu fardu ain, ada fardu kifayah, ya ada ilmu terkait dengan kitabullah ya. Ada ilmu terkait dengan capaian seperti sains ya, ada ilmu terkait dengan keterampilan. Itu ada degree ya, namanya degree of knowledge gitu ya, ada derajatnya. Nggak semua ilmu benar gitu ya. Kalau literasi pun harus clear ya, ilmu apa nih yang bisa di sharing ya, yang harus butuh guru dan seterusnya. Guru-guru sekalian dan ustadz-ustadzah yang saya muliakan, saya dapat ini hari ini kita akan bahas ini tipe anak sesuai dengan karakter kepribadian, usianya serta pendekatan yang tepat untuk digunakan dalam mendidik. Yang mengenali tipe anak ini ada bermacam ukuran ya. Orang ada menggunakan personality, ada menggunakan talent mapping, ya ada menggunakan fingerprint, gitu kan. Ada banyak teori di balik itu semua. Nanti coba kita lihat. Kita merujuk kepada teori yang sesungguhnya ya tentang sifat anak gitu. Yang kedua, guru mampu menggali mengembangkan potensi para siswa. Yang ketiga, guru merancang metode pembelajaran gitu ya. Tapi yang pertama ini yang paling penting nih gitu ya.
apa sih yang disebut dengan karakter, kepribadian gitu ya, potensi gitu ya. Kalau salah konsep nanti jadi salah semua. Nah, jadi saya bagi jadi ini. Ada 4 ya. Pertama apa itu karakter, potensi dan bakat. Yang kedua fitrah dan akhlak. Nah, nanti kaitannya kan sama akhlak ya, sepakat nggak? Gitu kan, semua cerita tentang pendidikan itu pada ujungnya akhlak kan, gitu ya. Apalagi dalam Islam itu kan tujuan pendidikan itu akhlak, akhlakul karimah kan. Tujuan Nabi diutus juga liutamima makarimal akhlak. Ya, jadi Nabi kan guru para guru ya, dan tujuan diutus para guru ini, guru dari guru, adalah liutamima makarimal akhlak. Jadi ketika kita bicara karakter, potensi, kan ujungnya bicara akhlak gitu ya. Nah, apa bedanya karakter dengan akhlak, potensi dengan akhlak, bakat dengan akhlak? Nah, di era sekarang banyak orang memisahkan, seolah-olah yang namanya potensi, karakter itu bakat itu di luar akhlak. Jadi satu sisi ya, maka kalau di dunia postmodern ada yang namanya strength based sama performa strength based sama brain based gitu ya, ada lagi moral based. Jadi dipisahkan tuh. Kalau spiritual dianggap moral gitu ya. Sementara kalau yang terkait dengan bakat, dengan kinerja disebut performance ya, karakter. Nanti kita akan bahas nih ya, karakter itu apa sih sebenarnya dalam perspektif Islam gitu ya, biar kita nggak salah nih memahami karakter. Karakter itu kan kalau kita tahu, kalau kita ngetik di keyboard ya, ada papan ketik ya, ada keyboard itu ada fontnya kan. Nah, font itu kan karakter ya nggak? Kita boleh pilih mau jenis karakter apa nih, mau pakai sans serif, mau pakai Calibri, mau pakai Times New Normal gitu kan, normal gitu ya. Itu kan karakter ya. Nah gitu. Maka ada ulama yang mengatakan karakter itu sebenarnya label-label topeng-topeng yang belum tentu benar juga gitu kan. Bahkan nanti kalau dibawa ke rumah tangga ya, ke pernikahan jadi kacau juga. Misalnya saya dengerin kemarin ceramahnya Agim ya, Agim rahimahullah, Ustadz Agim, Kiai Haji Agim. Dia mengatakan gini, ada seorang istri bilang sama suaminya, ya ayah tuh kalau ngomong lebih lembut dong ya, gitu ya, lebih santun ya, jangan ngomongnya jangan kasar ya, lebih pahami perasaan perempuan gitu. Apa jawaban suaminya? Kamu nih kan tahu ya, saya ini tipenya tipe Umar bin Khattab. Sejak nikah tuh saya tipe Umar. Saya tuh temperamental, nggak mungkin saya ngomong lembut. Nah, Bapak Ibu ya, kita kadang-kadang sering bersembunyi di balik label-label itu kan, tipe Umar, tipe Abu Bakar, kita lupa ya, Umar itu juga seorang yang sangat lembut gitu kan. Kita cuma lihat sisi Umar sebagai temperamentalnya ya, cara dia mensikapi situasi dalam dunia dakwah gitu ya. Mungkin dia lebih strong ya, lebih temperamental. Tapi Umar itu seorang yang lembut, sangat sensitif ya, sangat perasaan. Abu Bakar juga gitu. Memang sifatnya itu sangat lembut ya, tapi dia sangat tegas ketika berkaitan dengan akidah ya. Kait dengan Abdullah bin Nabi palsu Musailamah al-Kadzab itu kan gitu. Dia mengatakan bagaimana Islam seperti ini sementara Abu Bakar masih ada. Gitu. Itu orang-orang yang lembut sifatnya, tapi dia punya punya keimanan yang tangguh. Maka nanti kita lihat ya, karakter ini nggak boleh dikorbankan ya, nggak boleh orang dengan label-label ini kemudian fitrah-fitrah lain nggak tumbuh gitu ya. Ya, atau seperti misalnya teman-teman sering tahu ya, ada personality misalnya, ya ayah tuh harus tangguh jadi suami, harus punya ini. Oh kan ayah ini pragmatis, bukan korel. Kan kadang-kadang sifat label-label itu dibawa ke peran-peran fitrah yang harusnya nggak ada cerita gitu ya. Misalnya saya ini orangnya introvert gitu, saya nggak mungkin berjamaah, saya nggak mungkin bergaul, enggak. Kalau Allah bilang wa'tasimu bihablillahi jami'a, hendaklah kita berjamaah, nggak ada cerita ya. Mau introvert, ekstrovert, itu nggak ada cerita ya. Kita harus terus tetap berjamaah, berkolaborasi. Itu ya Bapak Ibu ya. Memang ada orang-orang yang kemampuan berjamaahnya di atas rata-rata, nah itu bicara bakat. Gitu ya. Tapi bukan berarti kalau nggak berbakat itu nggak berorganisasi, nggak bersosial, nggak gitu. Karena perintah berorganisasi, perintah berjamaah itu ada. Sepakat ya? Jangan karena kita seorang ayah yang punya sifat mellow gitu ya, romantis, kemudian nggak bisa tegas, nggak juga. Karena salah satu peran ayah adalah dia harus jadi qawam ya, dia harus jadi imam ya kan. Gimana kalau imamnya kelamar-kelemar gitu ya? Sepakat nggak? Nah ini saya ingin garis bawah itu ya, bahwa memang manusia itu punya sifat-sifat unik ya, tapi sifat unik ini bagian aja dari fitrah. Nanti kita akan bahas ya, dari fitrah keseluruhan. Dan itu semua, cerita itu semua adalah ujungnya akhlak, sepakat nggak? Biar kita berakhlak, beradab ya, beradab pada Allah, beradab pada masyarakat, beradab pada pasangan, beradab pada keturunan ya, beradab pada sosial, beradab pada ulama, beradab pada diri kita ya, kesehatan dan seterusnya, sepakat nggak? Nah gitu ya, oleh karena itu maka kita harus pahami bahwa yang disebut dengan sifat dasar manusia itu adalah fitrah gitu ya. Nah sifat unik itu adalah bagian dari fitrah ini gitu ya. Jadi
Jangan sampai nanti dibentur-benturkan atau seperti tadi ya, dijadikan alat buat bersembunyi dari fitrah yang lain begitu. Oke. Nanti kita akan bahas dari fitrah akhlak. Yang ketiga 8 fitrah dan 10 akhlak ya. Kita sering mendengar 10 kepribadian muslim gitu ya. Nah, hubungannya apa nih gitu ya. Nah, yang terakhir baru menumbuh kembangkan 8 fitrah ya, termasuk dengan keunikan tadi gitu ya. Karena harus bersamaan tumbuhnya, nggak bisa separuh-separuh. Oke, apa itu karakter, potensi, dan bakat? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita berangkat dari hari ini ya, dari pemahaman psikologi barat. Ada 3 aliran psikologi barat nih. Ini kuliah berapa semester, jadi satu slide. Jadi sekarang di barat itu ada 3 aliran besar ya, yang sejak revolusi industri, sejak ateisme dimulai itu mulai digaungkan ini, gitu ya. Nah, ini ada Freudian. Jadi Freud ini mulai abad 18 itu kan, disebut Freudian, Sigmund Freud itu disebut Freudian psychoanalysis. Jadi Freudian psychoanalysis ini sesuatu yang mendorong manusia di dalam jiwanya, gitu ya. Nah, karena Barat tidak bersumber dari Kitabullah, maka dia ngawur, dia literasinya ngarang gitu ya. Akibatnya dia menduga bahwa manusia didorong oleh dorongan dari dalam, tapi yang sifatnya libido. Nah, makanya si Freud ini sesat ya gitu kan. Dia mengatakan manusia digerakkan oleh seksual ya, first impulse ya, dan seterusnya. Ada ethos, thanatos. Jadi sesuatu yang nggak disadari. Jadi ini mirip hewan ya. Jadi hewan kan bedanya manusia apa? Hewan tuh semua digerakkan oleh dorongan dari dalam, tapi sifatnya insting kan. Ya kan? Ayam kan nggak sadar kalau dia ada kan. Sepakat nggak? Ya, kita tuh sadar kalau kita ada. Maka semua cerita tentang keberadaan kita tuh harus dengan kesadaran dalam ibadah, ya dalam makan, dalam minum, dalam menikah tuh kesadaran intinya. Nah, kalau kita nggak punya kesadaran, kita kal an'am kata Allah ya, seperti hewan ternak gitu. Yang kedua radikal putus ya. Masih connect? Masih connect? Masih ya, alhamdulillah. Tadi agak muter sedikit. Yang kedua radikal behavior ya, ini perilaku ya. Nah, karena ini beranggapan manusia tuh dari kertas kosong ya, atau manusia dari hewan gitu ya. Ini alirannya si Darwinis ya. Di sini ada tokohnya Ivan Pavlov ya, J.B. Watson. Dia mengatakan bahwa lupakan si Freud dengan alam nggak jelasnya itu, gitu ya, insting yang anehnya itu, maka manusia itu lahir kosong. Kalau nggak lahir dari hewan, ya maka pendidikan itu nanti ya itu dirancang untuk membuat manusia melakukan sesuatu sesuai mau kita. Ya, disebut behaviorism. Nah, ini masuk ke ilmu psikologi. Jadi ilmu psikologi kan sebenarnya ilmu jiwa ya, psike itu kan jiwa. Sekarang berubah jadi ilmu behavior, ya perilaku. Ya, saya akan lama-lama di sini ya, ini sekedar lewat saja. Yang ketiga adalah ini yang hari ini humanistic psychoanalysis. Jadi manusia didorong oleh kemanusiaannya, gitu. Tapi 3 ini walaupun kelihatannya makin membaik ya, dari alam gelap, kemudian dari sesuatu yang bisa dicetak ya, yang seperti Mbak Ayah Bunda atau para guru yang sering mendengar kata-kata reward and punishment ya, drilling, pembiasaan, overstimulus itu dari radikal behavior. Ya, bahwa manusia itu bisa dicetak jadi apapun. Ya, kata Watson, berikan saya 10 atau 20 pemuda, saya akan cetak jadi seperti yang saya mau. Itu bukan dari Islam itu pendapat dari aliran behaviorism. Jadi merubah manusia jadi dengan perilaku. Nah, psikologi juga masuk ya, ilmu psiki itu kan ilmu jiwa. Sekarang jadi ilmu perilaku kan. Bagaimana merubah perilaku anak gitu ya, dengan cara apa? Intervensi. Ya, reward, punishment, hukuman ya. Saya kayak binatang, jadi ada stick and carrot ya, ada tongkat, ada wortel gitu kan. Nah, kita sering pakai itu di konsep pendidikan Islam, padahal itu bukan dari Islam. Dan teori-teori motivasi modern sekarang menemukan bahwa manusia yang digerakkan oleh cambuk dan carrot, oleh hadiah dan iming-iming hadiah atau ancaman itu, nanti amalnya nggak permanen karena itu extrinsic motivation dari luar, bukan dari dalam. Ini kaitannya sama intrinsic motif sama jiwa nanti. Jadi 3 aliran ini mirip-mirip sebenarnya, gitu ya, yaitu apa? Tanpa jiwa. Jadi ilmu jiwa tanpa jiwa. Yang terakhir ini nampaknya lebih manusiawi nih, humanistic psychoanalysis. Ini yang kemudian muncul jadi sekarang teori positif psikologi ya. Jadi psikologi positif, bahwa manusia itu nggak ada negatifnya. Manusia itu positif, gitu ya. Dan manusia itu nggak seperti hewan, manusia itu unik. Nah, ini mulai nih. Hari ini banyak difahami oleh orang-orang, mohon maaf ya, orang liberal, sekuler, yang humanism ya, gitu. Jadi selalu memang lebih bagus ya dibandingin sebelumnya kan, manusia diseragamin, dicetak, yang pinter juara, yang nggak pinter si goblok gitu ya. Nah, kemudian lahirlah humanistic psychoanalysis, manusia lebih manusiawi. Tapi lagi-lagi tanpa panduan kitabullah, tanpa orientasi kepada Allah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah eksistensialisme ya. Jadi atau disebut egosentrik ya, bahwa dirinya pusat semesta. Gitu ya. Atau kalau di ekologi namanya anthropomorphism ya. Jadi
manusia ini boleh ngapain aja di semesta ini. Ya, itu sekarang jadi apa? Alam rusak, gitu ya. Ini karena ini. Ya, atau misalnya semua kebenaran jadi relatif karena sangat manusiawi kan, gitu ya. Setiap keluarga unik, setiap kita unik, maka kebenaran juga dianggap unik, gitu ya. Kalau menurut keluarga saya salah, ya menurut keluarga kamu benar, ya itu urusan kamu, gitu. Jadi nggak ada kebenaran yang mutlak, semua relatif, gitu ya. Ini jadi bahaya nih, gitu ya. Dalam Islam memang ada dua ya, ada kebenaran yang mutlak tadi, ya, ada ilmu yang nggak bisa berubah. Misalnya tentang Allah tuh nggak boleh berubah sampai kapanpun. Tentang fitrah tuh nggak boleh berubah sampai kapanpun, karena sumbernya kitabullah kan. Tapi ilmu-ilmu yang lain boleh berubah, kan sifatnya dinamis ya. Ilmu tentang memasak, ilmu tentang resep, ilmu IT itu berubah terus gitu. Nah kalau di Barat enggak, di Barat semuanya dinamis progresif. Itu yang kalau sekarang para agamawan di dunia menyebutnya sebagai radikalisme tirani ya, tirani radikalisme ya gitu ya. Atau tirani mohon maaf, tirani relativism, bukan radikalisme, relativism. Jadi semua serba relatif. Itu yang rame-rame kemudian mungkin guru-guru pernah dengar seksual consent ya. Jadi seksual consent ini orang kalau laki perempuan ya, kalau perempuan dilecehkan tapi dia suka, itu bukan pelecehan. Gitu ya, bukan kesalahan kalau dia suka gitu ya. Jadi kalau orang berzina, suami orang, istri orang berzina di hotel, semua aman, WhatsApp aman, nggak ganggu orang, cuma berdua saja, itu bukan dosa gitu ya. Karena kan sepakat gitu ya, sepakat. Jadi kebenaran jadi relatif. Jadi bahaya kan gitu ya. Kalau Islam mengatakan clear ya, perzinahan itu perzinahan. Nah, itu problem dari humanistik psikoanalisis yang sekarang ini. Maka tadi saya bilang kita harus membingkai bakat anak itu dari konsep fitrah gitu ya, biar jangan nanti jadi egosentrik. Ya, sekarang banyak nih anak-anak muda yang menjadikan pekerjaan sebagai tuhannya, sebagai agama barunya gitu ya. Lalu kemudian agama Tuhan dijadikan di sebelah gitu ya, di sebelah dikamarin aja sebagai moral, sebagai spiritual, ya diperalat untuk berdoa kalau ada masalah. Ya, sementara semua cerita tentang dirinya adalah tentang dirinya, gitu ya, pekerjaannya, bisnisnya semua, gitu. Bahkan dakwahnya pun untuk egonya, bukan untuk Allah, gitu ya. Allah cuma taruh di samping. Nanti kita lihat ya. Nah ini kemudian ada Maslow, mungkin teman-teman pernah tahu ya, Maslow juga sama kan. Ini kelihatan sangat manusiawi, bahwa manusia itu tidak seperti hewan, ada tahapan-tahapannya nih. Ya bahkan ada yang mengatakan si Maslow bukan tahapan katanya, ini semua kebutuhan gitu ya, dan puncaknya ada di self actualization. Jadi without God, jadi nggak ada Tuhan. Semua cerita tentang self actualization. Ini kenapa saya sampaikan para guru-guru sekalian, karena saya ingin kita nggak terjebak pada euforia bahwa setelah era penyeragaman gitu ya, sekarang masuk ke era keunikan, kemudian kita melupakan Tuhan. Ya, kemudian kita nggak berangkat dari sumber yang benar gitu ya. Nanti jadi masalah. Saya banyak menemukan anak-anak yang bakatnya hebat ya, tapi tadi ya moralitasnya, akhlaknya nggak tumbuh gitu ya, akidahnya nggak tumbuh gitu ya. Jadi akhirnya jadi liar gitu ya. Walaupun sholat, puasa ya, tapi tidak ada kaitan antara bisnisnya, pekerjaannya, keterampilannya dengan spiritualnya atau dengan Tuhannya gitu ya. Nah ini si Maslow akhirnya juga bikin apa sebelum meninggal katanya dia bikin self transcendence ya. Jadi dia merasa ada yang kurang nih ya. Jadi kurangnya apa? Harus ada satu sandaran lagi, yaitu self transcendence, yaitu harus ke langit katanya. Tapi lagi-lagi karena nggak pakai kitabullah ya, nggak pakai ilmu hakikat, ilmu yang benar, maka akhirnya jadi sampai sini aja, dan ini nggak diterbitin katanya. Karena bagi masyarakat Barat tuh yang namanya Tuhan, jiwa itu goib, gitu ya. Satu yang bukan hanya goib, satu yang nggak eksis. Kalau goib itu masih eksis ya. Kayak misalnya Allah kan eksis ya, cuma kan nggak terlihat ya, itu eksis. Ya, kalau Barat itu kalau nggak terlihat nggak eksis gitu. Ya, gitu. Aneh juga dia. Itu ya, akhirnya lahir ini positif psikologi. Sepintas kelihatan bagus ya. Kalau positif negatif ya, negatif psikologi dulu semua diukur dari gap ya. Si bodoh, si pintar, si tolol, si cerdas gitu kan, selalu diukur itu. Jadi ketika ngeliat orang, dilihat nih, diukur nih, tes awal, tes akhir, lalu ada gapnya gitu. Mungkin sekarang ada pre-test, ada post-test ya, itu mungkin berangkat dari negatif psikologi ya, jadi mengukur kelemahan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau berangkat dari konsep positif psikologi, membandingkan dua awal dan akhir sebenarnya baseline aja ya, bukan membandingkan yang lain gitu ya, tapi baseline, bahwa kita kan harus ada achievement ya. Gitu. Nah kalau di negatif psikologi seperti ini gitu ya dibandingkan. Nah positif psikologi semua serba positif. Nah ini kemudian yang sekarang disebut dengan toxic ya, toxic. Karena semua jadi positif gitu ya. Akhirnya kemudian ketika Tuhan kirim hukuman positif aja gitu ya. Padahal akhirnya dia nggak koreksi kan, nggak mau koreksi gitu. Maka dalam Islam nanti ada konsep yang namanya sabar dan syukur ya gitu ya. Jadi
apa mulia dan hina itu ukurannya bukan dari materi ya, bukan dari ego, tapi dari apa contribution ya, dari kontribusi untuk agama Allah dan dari sebagaimana kita bertauhid gitu. Kita lihat. Oke, saya lewat sini aja cepet ya. Nah, ini juga nanti munculkan intrinsic motif nih ya, ada intrinsic dari dalam dari luar. Nah, ini yang humanistic personalitas itu mirip-mirip sama fitrah sebenarnya, mirip-mirip, semua digerakkan dari dalam gitu ya, enjoyment, purpose, growth gitu ya. Cuman lagi-lagi tadi kalau nggak ada kitabullah larinya ke kekosongan gitu ya, kehampaan gitu ya, walaupun lebih baik dari sebelumnya. Nah, kalau ini extrinsic motif ini kan promotion, pay raise ya, tadi reward, punishment, winning, hadiah gitu ya, sepakat nggak? Nah, ini yang kita selama ini kita lakukan di sistem pendidikan Islam ya, karena ini meniru barat dari extrinsic motif. Jadi strategi terbaru membuktikan ya, extrinsic motif ini nggak akan membuat amal jadi permanen. Dalam Islam, intrinsic motif itu sebenarnya niat ya, inama amalu biniat gitu kan. Maka cerita tentang akhlak, tentang karakter harus berangkat dari dalam, dari jiwa. Ya, maka Imam Ghazali mengatakan akhlak itu sebenarnya kondisi jiwa. Ya, kalau jiwa baik, akhlak baik. Nanti kita bahas. Oke ya, ini ada berapa. Nah, ini maka lahirlah sistem persekolahan yang kita alami hari ini gitu ya, sistem penyeragaman. Ya, anak-anak petani dibawa ke kota untuk jadi seragamkan gitu ya. Jadi cuma jadi dua kan, IPA IPS ya kan. IPA IPS itu kan sekolah kolonial. Ya kan, anak-anak kita dicetak cuma jadi dua, satu administratur ya IPS, satu engineer IPA gitu kan. Karena untuk mengisi apa? Untuk menjalankan mesin kolonial ya, pabrik perkebunan itu kan akhirnya dicetak di sana untuk menjalankan misi sistem penjajahan. Nah, sampai sekarang masih kan IPA IPS gitu ya. Nah, IPA IPS itu sebenarnya udah sangat usang gitu ya. Penjurusan itu udah sangat usang karena anak-anak nggak bisa diklaster dengan IPA IPS begitu. Itu kalau industrial iya ya, untuk jadi kuli iya, tapi untuk jadi bangsa yang berdaulat nggak bisa cuma IPA IPS ya. Ada banyak ragam gitu ya. Seperti misalnya ada dulu anak teman saya pengen jadi ahli kuliner. Harus masuk IPA. Kenapa IPA? Karena kuliahnya adanya di Tata Boga di bawah teknik industri apa teknik fisika gitu. Apa teknik industri kalau nggak salah ya, apa teknik sipil di IKIP misalnya atau di UIN ya, bukan UIN, Universitas Negeri ya, UNJ. Oke, nah ini saya cepetin aja ya. Jadi semua cerita tentang sistem persekolahan masa lalu itu adalah tentang cerita penyeragaman, ya, peniadaan Tuhan gitu ya, dan seterusnya. Maka jadi menarik kemudian teori yang sekarang ini ya, teori humanistik psikoanalisis di mana anak-anak tumbuh dengan bakatnya. Tapi hati-hati ya, kalau bakatnya nanti kalau cuma bakat aja jadi masalah. Nah, ini contoh ya. Ini contoh-contoh kalau cuma terkait dengan satu sisi saja dari fitrah. Misalnya kecanduan game. Nah, kalau kecanduan game ini udah pasti ada bakat yang nggak tersalurkan nih jadi kecanduan game. Kalau seks bebas gimana? Ini nggak ada kaitan sama bakat ya. Ini kaitan sama seksualitas kan? Ya nggak? LGBT juga sama, terkait dengan seksualitas sama keimanan. Pornografi juga sama ya. Ini terkait dengan ada kemungkinan akses informasinya salah gitu ya. Terus tawuran, ini masalah ego kan. Ya nggak siap berjamaah ya, jadi tawuran. Sama kan? Umat Islam hari ini juga nggak siap berjamaah ya. Bikin partai ribut, bikin organisasi ribut. Ya, karena ini kan, karena ego kita nggak tumbuh fitrah. Mungkin bakatnya hebat-hebat, tapi kalau fitrah yang lain nggak tumbuh jadi ini. Bunuh diri termasuk ya, ini nggak bisa kaitan dengan bakat, bisa juga terkait dengan keimanan, bisa juga terkait dengan yang lain. Terus narkotika, depresi ya, lambat dewasa, ini terkait dengan fitrah perkembangan malah kedewasaan. Ada banyak anak yang bakatnya hebat tapi kemudian jadi lambat dewasa gitu ya. Jadi semua penting dalam konsep fitrah itu. Nah, kemudian di pernikahan jadi perceraian ya, terus jadi kekerasan, ini penyebab perceraian. Yang tadi gitu ya, kalau kita di pernikahan cuma bawa aspek bakat aja bisa berantem kan. Gitu kan. Ya, ayo bikin misi keluarga dong ya, gitu. Ayah kan imam tuh harus punya misi gitu ya. Wah, sini bakat saya bukan strategik ya, bakat saya ini eksekutor misalnya. Saya nggak mungkin bikin misi keluarga, kan enggak ya, namanya ayah itu harus punya misi kan, karena dia imam ya, dia qawam, contoh kayak gitu ya. Jadi saya ingin meluruskan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, para guru-guru yang saya muliakan bahwa bakat is important, ya, bakat penting, tapi bukan segalanya. Ya, it's not everything gitu ya, karena dalam fitrah itu ada 8 aspek yang sebenarnya semuanya itu adalah sifat-sifat manusia gitu ya, terkait dengan dimensi-dimensi hidupnya. Oke, dan ini kasus Reinhard Sinaga, kasus Bu Eli Risman gitu ya. Juga ini saya pernah cerita ya sebelumnya ya, yang Bu Eli Risman ngundang saya di Fakultas Hukum UI itu di depan para pakar hukum ya, saya jadi peserta aja gitu. Bu Eli Risman menampilkan hasil riset beliau
ya tentang agar jadi masukan bagi undang-undang pornografi ya, bahwa anak-anak yang terpapar pornografi otak depannya mengecil gitu. Ternyata kabar buruknya adalah anak-anak ini bisa kuliah sampai S3 gitu ya. Jadi nggak mengganggu kecerdasannya, tapi yang diganggu apa? Otak bijak gitu ya. Otak bijak kalau para neuroscience bilangnya di depan sini ya, otak yang membedakan antara baik dan buruk. Ya, dia bisa S3, doktor, profesor, PhD, tapi tiba-tiba bunuh diri, tiba-tiba menghilang dari keluarga, tiba-tiba gitu ya. Jadi nggak bijak gitu. Nah, itu ya akibat dari pornografi. Tapi apapun itu ya, saya temukan ada seorang pakar hukum bilang intinya adalah orang tua kembali ke rumah katanya, gitu ya. Jadi pornografi ini bukan isu undang-undang kata ini orang bilang orang hukum ya. Karena dia ngasih contoh kalau ada keluarga yang ayah ibunya bekerja, kakak adik tinggal sama kakeknya, terus kakaknya SMP, adiknya SD, kakaknya masuk ke ruang kakeknya menemukan film porno, kemudian di copy gitu ya, kemudian ditonton, dan kemudian adiknya diperkosa gitu, dan adiknya hamil. Kalau udah gitu ya, hukum undang-undang mana yang mau dipakai gitu ya kan? Susah kan gitu ya. Undang-undang mana yang mau dipakai? Siapa yang mau dihukum? Kakeknya, kakaknya, bapak ibunya yang lalai. Siapa yang mau dihukum? Susah kan? Ya. Itu jadi penegakannya jadi berat gitu. Maka para ayah bunda, ayo kita kembali ke rumah, tumbuhkan semua fitrah dengan sebaik-baik. Oke, ini juga kasus Aukarin ya. Saya cepetin aja ya, pernah dibahas waktu itu. Nah ini Bapak Ibu, ya akibatnya ini tadi ya, dari egosentrik tadi muncul anak-anak muda yang menjadikan pekerjaan sebagai Tuhannya nih, atau sebagai agamanya, wokism namanya ya, wokisme. Gitu ya, jadi sudah jadi sentral dari kehidupannya, termasuk identitasnya, tujuan hidupnya. Jadi kenapa sekolah tinggi? Kerja gitu ya. Kenapa ini? Kerja gitu. Jadi semua untuk work life ya, semua untuk work life ya. Menikah pun tujuh hari dalam pernikahan dalam seminggu ya, 5 harinya bukan buat pernikahan, buat kerja gitu ya. Iya kan sekarang perlu cicil mobil, iya betul gitu ya. Tapi kalau nggak seimbang, nggak balance ya, jadi masalah kan. Jadi masalah. Jadi kayak semua yang kita dapatkan dengan meningkatkan keluarga itu nanti akan kita bayar tuh ya dengan berbagai macam penyimpangan fitrah anak-anak kita. Alhamdulillah. Gitu ya. Nih sampai ada riset dari Pew ya. Pew riset ini PIW riset di Manhattan nih pusatnya. Dia mengatakan 95% anak-anak muda mengatakan having a job or career they enjoy would be more important than helping other people who are in need or getting married gitu ya. Jadi pekerjaan itu lebih penting dari nolong orang gitu ya, having a job dan karir yang mereka sukai, enjoy gitu ya, itu lebih penting daripada nolong orang dan daripada nikah. Kacau kan? Itu akhirnya kayak negara-negara maju seperti Korea ya, itu nikah di bawah 30 tuh aneh. Rata-rata nikah di atas 30. Gitu kan? Akhirnya jadi kerusakan moral di masyarakat. Gitu ya teman-teman. Jadi lagi-lagi bicara tentang akhlak ya. Nah ini kayak Hamka pernah bilang ya, jadi hari ini banyak orang-orang hebat dalam bakatnya tapi imannya nggak punya imannya, konteks imannya tidak di masyarakat, jadi mati di masyarakat sebab dia bukan orang masyarakat, hidupnya untuk enjoy-nya aja, kesenangan dirinya, diplomannya untuk mencari harta, hatinya seperti batu, tidak punya cita-cita lain daripada kesenangan dirinya ya, enjoy tadi ya. Pribadinya tidak kuat, dia bergerak bukan karena dorongan jiwa dan akalnya, kepandiannya itu kerap kali menimbulkan takutnya. Nah nanti kita akan bahas salah satu aspek akhlak ya, yang penting adalah syaja'ah ya, berani untuk melakukan perubahan ya, berani untuk melakukan terobosan ya, bukan cuma menengadahkan tangan menunggu bantuan gitu ya. Nah bukan merupakan keberaniannya masuk ke lapangan hidup. Nah ini sering hari ini kita saksikan ya, banyak orang-orang pintar tapi makin pintar makin rakus, sepakat nggak? Makin hebat makin kacau gitu ya. Oke, nah kita ingin generasi seperti ini lahir kembali ya, generasi yang ikhlas, generasi yang berbuat untuk umat ya, yang diukur bukan dari ijazahnya tapi dari karyanya. Ya, jadi Bapak Ibu sekarang saya tuh cuman SMA atau cuma S1 ya, jangan khawatir. Yang penting karya kan, sepakat nggak? Yang penting karya gitu. Saya aja S2 informatika tapi bikinnya buku pendidikan kan. Yang penting karya kan, kita berbuat kita riset, kita belajar. Jadi riset itu harus jadi kemampuan personal gitu ya. Bukan hanya buat akademisi. Ya, saya lagi sama seorang teman saya, dosen, dia seorang PhD di Universitas Erlangga gitu ya. Kita mau bikin gerakan gimana riset ini jadi budaya. Jadi setiap orang bisa lakukan riset ya. Jadi riset itu jadi tradisi. Karena nanti bagian dari fitrah belajar. Jadi jangan bilang nih, bakat saya tuh slow learner. Saya tuh nggak punya bakat belajar. Jangan pernah mengatakan begitu. Karena manusia itu ulil albab kan ya. Manusia itu orang yang harus belajar gitu ya. Dalam setiap waktu minal mahdi ila lahdi gitu ya. Sepakat ya.
Jadi label-label itu kadang-kadang menghambat kita malah gitu ya. Saya tuh dipetakan bakat saya bukan seorang learner misalnya. Akhirnya kemudian jadi dia belajarnya seadanya. Enggak gitu ya. Setiap kita adalah pembelajar yang hebat gitu ya, pembelajar yang sejati. Kalau ada orang yang lebih hebat dari kita gimana? Ya mungkin dia itu bakatnya gitu ya. Jadi bakat tuh di atas rata-rata, tapi setiap orang itu suka belajar. Kalau ada yang lebih tinggi lagi berarti dia memang mungkin bakatnya gitu ya. Jadi bukan berarti kalau nggak bakat itu nggak belajar gitu ya. Jangan salah salah konsep gitu. Oke. Nah, ini tentang bakat ya. Di kitab Tuhfatul Maudud, Imam Al-Qayyim Jauziyah, ini pentingnya bakat. Bakat itu penting. Beliau mengatakan, ini buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Kado untuk Anak, atau bingkisan ya, atau kado untuk anak yang baru lahir, Tuhfatul Maudud. Perkara yang sudah seharusnya sepatutnya diperhatikan orang tua adalah keadaan si anak, potensi yang dimilikinya, bakat apa yang terpenam dalam dirinya. Jadi penting ya, gitu ya. Tapi ini satu aspek. Maka orang tua hendaknya mengetahui bahwa untuk bilang itulah anak yang diciptakan. Coba, keren ya kata-katanya. Untuk itulah anak yang diciptakan. Jadi manusia itu memang punya sifat-sifat unik ya, dan itu bagian dari penciptaan dia untuk melakukan tugas nanti. Maka orang tua hendaknya tidak memalingkan si anak dari bakatnya selama itu diperbolehkan oleh syariat. Ya gitu ya. Kalau bakatnya tidak sesuai dengan syariat yang nggak boleh dong gitu ya. Nah, jadi bakat itu sebenarnya sifat ya, sifat dasar manusia terkait dengan keunikannya. Jadi ada sifat dasar terkait dengan spiritual, itu fitrah iman. Ada sifat dasar terkait dengan keunikan aktivitas, itu disebut dengan bakat. Ada sifat dasar manusia terkait dengan seksualitasnya, yaitu laki dan perempuan, gitu ya. Ada sifat dasar manusia terkait dengan cara dia belajar, ya, bagaimana dia belajar, bagaimana cara dia menginput ilmu. Itu juga bagian dari intellectual life ya, dari fitrah. Jadi fitrah bukan cuma bakat ya. Maka nanti penting untuk melihat semua semestanya gitu ya, bukan cuma sepotong. Jadi apabila anak dipaksa untuk menyukai suatu bidang yang bukan bakatnya, maka dia tidak akan meraih kesuksesan di bidang itu, luputlah darinya apa yang sebenarnya merupakan potensi dirinya. Jadi Bapak Ibu, bakat itu bicara tentang bidang, ya bidang pekerjaan dalam hal ini ya. Jadi jangan masuk kemana-mana gitu ya. Masuk ke ke spiritual misalnya, jangan masuk kemana-mana. Atau tadi di keluarga ya. Saya tuh seorang ayah tapi nggak punya bakat pemimpin, ya nggak bisa dong gitu ya. Seorang ayah harus jadi pemimpin ya. Jadi pemimpin tuh masuknya ke ruangan pekerjaan aja, work life ya. Jadi pemimpin di perusahaan gitu ya. Atau kalau nggak punya bakat pemimpin, mungkin bakat engineer di perusahaan. Jadi nggak jadi pemimpin tapi jadi fungsional misalnya gitu ya, tidak di struktural. Tapi ketika dia di rumah sebagai suami, tetap harus jadi pemimpin gitu ya. Begitu. Jadi jangan terjebak pada menghambakan label-label gitu ya, karena bakat itu sendiri cuma bagian dari keseluruhan fitrah itu. Apabila orang tua melihat bahwa anaknya harus bagus pemahamannya, bisa mengerti dengan baik, hafalannya bagus dan cerdas, nah ini berarti ada intelektualnya bagus ya, di atas rata-rata intelektualnya, maka ini menunjukkan tanda penerimaan kesiapan untuk belajar. Jadi masuknya fitrah belajar malah, untuk mengukir ilmu dalam hatinya yang masih polos. Apabila dia melihat anaknya memiliki kecenderungan pada dunia gitu ya, jadi maksudnya ini jadikan ulama lah gitu ya, jadikan orang intelektual. Tapi apabila melihat anaknya kecenderung dalam dunia perdagangan, jual beli pada bidang lain, bidang ya. Jadi bakat tuh masuknya kalau di konsep fitrah masuk ke dalam bidang pekerjaan, ya dalam profesi, dalam bisnis, tidak masuk ke mana-mana gitu ya. Misalnya tadi orang bakatnya nggak guyup ya, dia bukan orang yang bisa guyup ya. Nah itu dalam pekerjaan gunakan itu. Ya misalnya dia bikin tim yang nggak banyak orang ya, tim riset kan bisa kerjanya sendiri ya, bukan kerjaan tim. Nah dalam pekerjaan dia pilih bidang-bidang yang dia kerja sendiri. Tapi dalam rumah tangga nggak bisa dibawa dong, gitu. Dalam berjamaah nggak bisa dibawa, gitu ya. Dalam konsep dia bersosial dia harus guyup, gitu ya. Sepakatnya dia harus kolaborasi, nggak bisa jadi di luar bidang work life-nya, di social life-nya dia harus guyup, ya sepakat ya, gitu. Jadi nggak selalu sifat-sifat unik itu bisa digunakan di semua dimensi yang lain, gitu. Oke. Nah ini contoh ya. Jadi ini saya ambil dari slide-nya Pak Firman, dia seorang pakar bakat. Jadi saya bawa ke konsep ini. Jadi prinsipnya sederhana. Jadi sifat mengungkap kebutuhan, katanya, gitu ya. Nah dalam konsep fitrah ada 8 sifat manusia kan. Sifat terkait spiritual disebut fitrah iman. Sifat terkait keunikan disebut bakat, ya. Sifat terkait belajar disebut fitrah belajar, gitu ya. Cara intelektual dia, cara dia menyerap ilmu. Fitrah terkait dengan gender atau identitas seksual disebut dengan fitrah seksualitas, gitu kan. Fitrah sifat terkait dengan cara dia bersosial ya, atau bersosial dia disebut dengan fitrah individualitas dan sosialitas, gitu ya. Ya itu kan bicara tentang kepemimpinan juga di situ.
Nah, sifat terkait dengan bagaimana pola makan, pola gerak disebut dengan fitrah kesehatan atau fitrah jasmani gitu kan. Jadi sifat-sifat itu ada di 8 dimensi gitu ya, bukan cuma di bakat saja. Oke, nah nih, jadi misalnya contoh nih, seorang pemimpin butuh ketenangan, sedangkan seorang supel penuh semangat butuh interaksi yang, jadi itu juga kebutuhan. Dan bakat itu cuma kebutuhan untuk disalurkan dalam sebuah bidang. Sementara fitrah itu disalurkan dalam semua bidang, gitu ya. Misalnya fitrah iman. Nah, kita butuh untuk menyalurkan keimanan kan. Orang yang imannya tidak disalurkan, dia kering tuh jiwanya, ya kan? Karena ruh itu kan mengarah ke langit. Dia cari cantelan dia. Ya, cantelannya Allah kan, karena Allah yang tiupkan ruh itu. Ketika ruh ini tidak dapat cantelan, gelisah. Sepakat nggak? Gitu ya. Maka orang-orang yang nggak punya misi hidup, tidak punya perjuangan di jalan Allah, dia gelisah. Gitu ya. Biasanya menjelang 40 tuh gelisahnya. Gitu. Apalagi selama ini cari makan doang, kerja doang gitu ya. Bilang kerja untuk beribadah, ngajar untuk beribadah, tapi nggak punya mission, ya nggak punya ruh, gitu ya. Kalau passion itu nanti dipilih, bidangnya bisa sama, misalnya bidangnya pendidikan, tinggal tergantung passionnya apa, gitu ya. Nah passionnya bicara bakat nanti, ya, gitu. Jadi misalnya passion saya bidang pendidikan, tapi passion saya di research, ya, saya nggak ngajar, bisa kan? Atau bidang saya di ngajar, tapi ngajar anak-anak, gitu ya. Nah itu passion. Passion itu penting ditemukan untuk work life ya, untuk business life, untuk professional life. Tapi jangan dibawa ke dimensi fitrah yang lain ya, harus saling melengkapi. Oke, paham ya sampai sini. Dan sifat juga menunjukkan tugas, ya gitu kan. Misalnya sifat terkait seksualitas, ya kan itu sifat unik terkait seksualitas apa? Laki, perempuan kan. Nah, kenapa kita diberikan sifat perempuan atau sifat laki? Karena akan jadi tugas ya. Kalau sifat perempuan jadi tugasnya keibuan, sepakat nggak? Gitu ya, jadi peran. Kalau sifat seksualitas laki-laki jadi ayah ya, sepakat ya. Jadi sifat-sifat terkait seksualitas gitu. Jadi 8 fitrah ini sebenarnya sifat dasar. Oke ya. Nah ini contoh ya. Contoh misalnya empati. Ada orang punya empati. Empati ini sebenarnya bisa terkait dengan sifat uniknya, bisa juga terkait dengan fitrah yang lain ya. Misalnya estetika. Di fitrah estetika itu setiap orang harus empati, gitu ya. Setiap orang harus punya kemampuan empati, kemampuan merasakan perasaan orang harus punya. Yang di atas rata-rata disebut dengan bakat gitu ya. Gitu. Nah, ini empati. Jadi pribadi yang dapat merasakan perasaan orang lain ya, jadi peka ya. Mungkin teman Bapak Ibu, guru-guru ada yang punya sifat empati nggak? Sifat unik empati ya, gampang nangis, gampang terenyuh gitu ya. Gitu ya. Nah, ini sifat empati ini biasanya punya kendala-kendala juga ya. Kendalanya misalnya jadi cengeng, baperan gitu ya. Nah kan kalau cuma sifat aja jadi label kita bahaya kan. Kenapa? Karena kan ada fitrah lain gitu ya. Jangan karena kita punya sifat unik empati kemudian kita tidak sanggup jadi leader gitu ya. Tidak punya syaja'ah, keberanian gitu kan. Akhirnya jadi menghilangkan akhlak-akhlak yang lain. Gitu. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa sifat unik manusia itu terkait dengan 8 aspek fitrah. Nah gitu ya, kalau bakat itu sifat unik terkait dengan cara dia beraktivitas, cara dia bekerja, cara dia mencapai sesuatu ya, gitu. Oke ya. Nanti kita akan bahas di dalam. Jadi bakat nih, kalau orang-orang bakat bilangnya gini, ini bakat, potensi, kekuatan, strength gitu ya. Ini kalau kita ganti jadi fitrah, ini fitrah gitu ya. Ini fitrah terkait dengan sifat, ini fitrah terkait dengan kekuatan, ini fitrah terkait dengan, ini terkait dengan potensi, ini terkait dengan eksistensi atau peran. Ya, kalau misalnya fitrah bakat ya tentunya potensi kekuatannya terkait dengan bakat. Ya, jadi bakat itu apa tadi? Sifat unik terkait dengan kinerja ya. Misalnya suka ngomong, suka mimpin, suka ngatur, suka gerak, suka guyup gitu ya. Nah ini akan jadi potensi itu. Ya jadi potensi. Nah gitu ya. Ini pelan-pelan kita masuk tahapan ya. Jadi mengenali sifat sebenarnya usia dini itu, usia 0 sampai 6 tahun. Ya, setelah itu 7 sampai 10 baru diberikan aktivitas sehingga sifat itu menjadi potensi. Ya, yang tadinya suka ngomong berubah jadi potensi terkait dengan sifatnya gitu ya. Misalnya kalau suka ngomong kira-kira potensinya apa? Aktivitasnya, bicara potensinya aktivitas ya. Kira-kira aktivitasnya apa suka ngomong? Ya aktivitas yang di publik ya. Suka ngomong misalnya jadi presenter ya, jadi humas gitu ya. Nah, ini masa penguatan nih ya, dengan magang, dengan membuka wawasan gitu ya dan seterusnya. Tapi hati-hati juga ya, anak yang suka ngomong bisa jadi bukan sifat, bisa jadi karena niru ayah ibunya suka ngomong, bisa juga. Atau banyak dimarahin di rumah sehingga di sekolah jadi banyak ngomong. Ini bisa juga kan. Maka harus hati-hati betul ya ketika para guru-guru nih melihat potensi anak, jangan langsung lihat apa yang potensinya, tapi lihat sifat dasarnya apa. Nah, ini agak berat ya karena memang harus melacak ke belakang gitu ya. Interview orang tuanya,
Waktu kecil dia apa ya Bu sifatnya gitu ya? Seperti apa sifatnya? Nah, baru kita bisa masuk ke sini. Karena gini misalnya contoh paling ekstrim ya, contoh seksualitas misalnya. Seksualitas kan sifatnya cuma dua ya. Kalau nggak laki perempuan kan. Jadi sifat unik atau sifat dasar terkait dengan gender adalah fitrah seksualitas namanya. Itu bisa laki bisa perempuan. Sekarang misalnya ada orang ya, dia laki-laki, ya, tapi aktivitasnya perempuan. Baju perempuan, ngomong perempuan, semua seleranya perempuan. Bisa nggak kita bilang dia punya potensi perempuan? Enggak kan, gitu ya, sepakat ya. Maka kita harus ngelacak ke sifat aslinya. Oh, dia perempuan, maka kalau hari ini dia nampak seperti laki-laki, ada yang salah tuh dengan aktivitasnya, gitu kan. Nah, jadi potensi ini tidak selalu mewakili sifat, kita harus lacak ke belakang, gitu ya. Bisa jadi ini bias. Gitu ya. Saya bertemu dengan seorang pengusaha besar ya di Bandung, itu dia punya potensi, dia commander ya, karyawannya banyak, orangnya sangat tough gitu ya, kepemimpinannya tinggi dan seterusnya. Tapi kata setelah saya interview itu Pak Hari itu bukan saya semua katanya. Saya itu orangnya sangat lembut ya, sangat nggak tegaan. Tapi di mata karyawannya dia tuh singa gitu, sangat tegaan, sangat galak, ya nggak boleh salah sedikit gitu ya. Terus di interview saya ngobrol, nyata itu bukan sifatnya. Kenapa dia seperti itu? Karena pengalaman hidupnya, gitu ya. Karena selama ini dia hidupnya ditempa dengan kesulitan. Tamat SD sudah merantau, kebayang nggak? Ya, babak belur. Akhirnya jadi pengusaha yang sangat galak, sangat tough, nggak boleh salah gitu ya. Tapi itu bukan sifatnya gitu ya. Nah akibatnya apa? Sakit-sakitan dia. Sakit-sakitan. Kenapa? Antara fitrahnya dengan apa yang dilakukan nggak sinkron gitu ya, tabrakan. Aslinya dia tuh orangnya sangat sensitif, sangat lembut, suka berinfak gitu. Karena di bisnis dia akhirnya jadi kelihatannya pelit gitu ya. Kebayang nggak? Jadi paham ya maksud saya. Jadi ketika urutannya ini harus kita pahami dengan baik. Dari sifat dasar ya, kemudian jadi potensi itu aktivitas, kemudian jadi peran. Nah, peran ini baru disebut dengan kekuatan. Gitu ya. Nah, dalam mendidik itu sebenarnya begini, dari fitrahnya, sifat-sifat dasarnya kita interaksikan dengan alam, dengan kehidupan ya, nah, dengan Allah, dengan kitabullah sehingga menjadi potensi. Ya, kemudian kita tempa dia sehingga menjadi peran ya. Gitu. Kalau di bakat berarti jadi apa? Jadi profesi kan ini ya. Jadi profesi, jadi bisnis gitu ya. Kalau sifat dasarnya laki perempuan berarti potensinya kasih aktivitas, kalau sifatnya laki-laki ya aslinya laki-laki kasih aktivitas laki-laki biar potensi laki-lakinya kelihatan. Kalau perempuan kasih aktivitas perempuan gitu ya biar potensi keperempuannya muncul gitu kan. Nah sehingga nanti dia akan menjadi peran keibuan atau peran keayahan dengan baik gitu. Kira-kira paham ya Bapak Ibu? Nah, jadi kita perlu pahami bahwa bakat itu penting tapi bukan segalanya gitu ya. Nah, ini kekuatan ya. Jadi kekuatan sudah jadi produktif nih, bakat sudah jadi peran gitu ya. Nah, contoh. Oke. Nanti kita pelan-pelan dikit ya. Nanti kita balik ke sana. Nah, saya akan jelaskan hubungan antara fitrah dengan akhlak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kita penting belajar karakter ya. Tapi karakternya bukan karakter seperti barat tadi ya. Kalau barat itu karakter itu dibentuk dengan cara merubah perilaku. Ya enggak? Ya, karena karakter itu dianggap sebagai perilaku, behavior. Ya, maka ada konsep habit ya, pembiasaan gitu ya. Itu satu sisi benar gitu ya. Memang akhlak itu bisa jadi buah dari pembiasaan, bisa jadi buah dari sebuah proses pendidikan ya. Tapi dalam Islam itu fitrah itu berawal dari mana? Dari jiwa. Ya, bukan dari perilaku, bukan dari intervensi perilaku, tapi dari bagaimana jiwa di-upgrade gitu. Maka Allah mengatakan Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu merubah dirinya atau merubah jiwanya. Nah, jadi syarat perubahan akhlak itu atau karakter yang baik itu berangkat dari jiwa gitu ya, bukan dari intervensi. Gitu kan, agak beda ya pendekatan dengan di barat. Jadi kita nggak akan, saya banyak keluhan guru-guru mengeluh ya, kenapa sih anak-anak itu makin SMP makin liar, SMA makin liar, terus diberi hukuman ya kan, anak-anak tawuran kalau di Jakarta tuh ditangkap dibotakin. Terus kemudian dibalikin, berantem lagi, tangkap lagi, botakin lagi. Karena berpikir merubah perilaku itu dengan hukuman, dan hukuman itu nggak efektif sebenarnya. Sepakat ya? Karena manusia itu punya jiwa, gitu ya. Manusia punya jiwa yang harus dihargai, dibaca, dan itu fitrah, gitu. Nanti kita lihat, gitu ya. Nah, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau jiwa itu tidak diubah, gitu ya. Bukan dirubah, diubah. Kalau dirubah jadi rubah, gitu. Oke ya, nah dari sini kita berangkat ya. Manusia itu bukan lahir kosongan, manusia itu bukan lahir tanpa membawa apapun, manusia lahir dengan membawa kebaikan-kebaikan ya. Ini di sebuah peristiwa di alam ruh ya, kita pernah bahas ya, disebut the day of Alastu ya. Di hari di hari persaksian inilah kita diinstal 3 hal. Pertama, Allah mengenalkan dirinya, Alastu birabbikum. Lalu kemudian kita bisa menjawab qalu bala syahidna, belum ada fisiknya, belum ada ilmunya, kita bisa jawab.
Nah, qalu bala syahidna itu ya, betul kami bersaksi itu adalah bukti bahwa Allah telah menginstal kemampuan untuk apa? Untuk menyerap bahasa, ya linguistik gitu ya. Jadi maka disebut ada mengatakan manusia itu hayawatun natik ya, manusia yang bisa berbicara. Kalau hewan kan nggak bisa ngomong ya. Itu bedakan kita sama hewan adalah natik kok itu, kemampuan berbicara, language gitu. Nah itu diinstal itu. Karena language itu diinstal, maka diinstal juga akal semuanya gitu ya. Dan termasuk itu semua cerita tentang kesiapan menerima ilmu, knowledge nih. Gitu ya. Yang ketiga adalah fitrah. Nah, fitrah adalah kemampuan untuk mengenal Tuhan dan kemampuan untuk menerima ilmu. Maka diinstal fitrah. Gitu ya, untuk jadi rumahnya bagi marifatullah dan rumahnya bagi knowledge gitu ya. Maka para ulama mengatakan fitrah itu adalah konstitusi, karakter, kondisi untuk menerima kebenaran atau menerima kitabullah. Nah, saya ambil dari Dr. Samsudin Arif ya, juga termasuk Profesor Dr. Muhammad Yasin dalam bukunya Fitrah di Islamic Concept of Human Nature, itu bisa di-download bukunya dalam bahasa Inggris. Nah, beliau mengatakan fitrah adalah innately predisposed to know God, to do good and to accept the true knowledge. Ya, jadi kalau sasaran kita mengenal akhlak karakter anak itu adalah agar anak berakhlak yang baik gitu ya, maka kita harus paham konsep fitrah. Gitu ya, sebagai benih dari akhlak itu. Gitu kan? Nah, bagaimana cara menumbuhkan fitrah itu sebagai benih kemudian tumbuh jadi akhlak gitu ya. Akhlak itu kan buah, sepakat ya. Akhlak itu hasil akhir. Ya, akhlak itu buah. Nah, kita kebanyakan sibuk untuk ngomongin buahnya, tapi lupa membicarakan benihnya, sepakat nggak? Ya, ini buah mangga begini kita gali ya, tapi kita nggak tahu benihnya apa nih. Bagaimana karakteristik benihnya, gitu kan? Lalu bagaimana menumbuhkan benih ini sehingga menjadi buah, gitu kan? Nah, nanti kita akan bahas ya bahwa akhlak itu adalah buah daripada fitrah ya yang tumbuh dengan paripurna. Nah, dari fitrah itulah yang kita sebut dengan sifat-sifat dasar termasuk bakat ada di sana. Oke ya, jadi pertama to know God ya, untuk mengenal Allah. Ya, jadi manusia itu sudah diinstal kemampuan mengenal Tuhan, seeking the God. Maka tiap bayi lahir menangis gitu kan ya, dan tiap tempat pasti ada tempat sujud. Cuma masalahnya sujud kepada Allah kepada selain Allah. Jadi marifatullah itu fitrah. Bahkan orang kafir Quraisy kalau ditanyakan siapa yang ciptakan langit dan bumi, fayaqulun Allah. Mereka nyebutnya Allah. Yang kedua to do good, ya untuk berakhlakul karimah. Yang ketiga untuk menerima true knowledge, ilmu yang benar. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah dasar dari sifat manusia sebenarnya. Pertama mengenal Tuhan. Yang kedua melakukan yang baik, akhlak karimah. Jadi akhlak itu sudah diinstal gitu ya. Nah, problemnya kalau nggak berakhlak ketika dewasa gimana? Berarti ada fitrah yang nggak tumbuh. To do good-nya tumpul gitu ya. Yang ketiga to accept the true knowledge. Jadi curiosity ya, kalau sekarang sibuk gerakan literasi gitu ya. Sebenarnya fitrah belajar, gairah belajar tuh ada dalam setiap dada manusia, dalam jiwa manusia gitu ya. Nah, tinggal nanti Islam bagaimana menyiapkan ilmu yang benar, karena memang to accept the true knowledge itu, menerima ilmu yang benar itu sebenarnya dorongan fitrah untuk orang untuk kurius ya, kurius untuk menerima ilmu gitu ya. Maka ada yang mengatakan bahwa dulu umat Islam hebat itu cuma karena dua hal gitu. Pertama rasa berani, yang kedua rasa penasaran gitu ya. Sampai Islam menggulung dua imperium besar ya, Romawi dan Persia itu karena dua hal, rasa berani, rasa penasaran. Rasa berani berangkat dari ini marifatullah ya, karena manusia itu selalu ingin mencari yang maha benar, maha baik, maka muncullah asyajaah tadi. Yang kedua adalah rasa penasaran, yaitu ilmu ini. Yang ketiga adalah to do good ya, akhlakul karimah, untuk berbuat kebaikan sepanjang perjuangannya gitu. Oke ya, paham sampai sini ya. Jadi saya pelan-pelan, saya turun lagi ya. Nah ini fitrah itu sendiri ada 3 sifat ya. Ada dual, neutral, positif. Itu pernah dibahas ya. Nah jadi fitrah itu ada 3 kelompok ulama yang menginterpretasi fitrah ya. Ada mengatakan fitrah itu dual, jadi bisa baik bisa buruk. Dalilnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini Said Qutb dan Ali Syariati ya. Karena beliau berdua ini memang pejuang yang keras betul ya, perjuangannya melawan rejim gitu, sehingga sampai berkesimpulan bahwa fitrah itu bisa baik bisa buruk. Jadi sejak lahir manusia sudah punya potensi baik, potensi buruk ya. Yang kedua netral. Ya, netral ini begitu lahir manusia itu kosong. Jadi mirip kayak John Locke ya. Cuma bedanya kalau John Locke kan nggak ada Tuhan. Kalau dia udah ada kemampuan mengenal Tuhan, tapi itu nanti perlu dari luar. Nah, sementara iblis adalah agen eksternal. Jadi manusia lahir kosongan, agen eksternalnya adalah iblis, dan yang agen kebaikan adalah kenabian dan wahyu. Nah, tapi kebagian besar ulama, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan seterusnya mengatakan bahwa manusia itu lahir positif adanya. Gitu ya, innately predisposed to know God and to do good tadi ya, and to accept the true knowledge. Nah, jadi iblis ini merupakan eksternal, kebaikan eksternalnya adalah nabi dan wahyu. Jadi manusia begitu lahir, kebayang ya teman-teman sekalian, sudah memiliki banyak kebaikan. Pertama adalah fitrahnya, gitu ya, yang tadi mampu mengenal Tuhan,
menerima kita. Itulah karakter tuh. Nah, dengan demikian kita mendidik anak berangkat dari sana ya, bahwa anak-anak sudah terinstal berbagai macam kebaikan. Tinggal tugas kita lah membangkitkan itu. Ya, yang kedua adalah tadi fitrah itu adalah to do good ya, melakukan akhlakul karimah. Jadi akhlak itu bukan karena intervensi dari luar. Akhlak itu sudah ada dalam jiwa manusia ya, gitu ya. Tinggal kita bangkitkan gimana caranya. Tentu dari fitrahnya. Yang ketiga adalah ilmu yang benar. Nah, ilmu ini nanti memandu jiwa. Ya, agar akhlak itu semakin sempurna kan. Maka tugas kenabian al-yutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Karena manusia pada dasarnya punya akhlak. Ya, tinggal disempurnakan aja gitu ya. Kecuali akhlaknya buruk ya, ini harus direparasi dulu. Oke, jadi sebagian besar ulama mengatakan bahwa fitrah itu adalah positif adanya. Maksudnya positif ini tidak ada negatifnya. Jadi semua membawa kebaikan gitu ya. Pertama mengenal Tuhan, berlaku akhlakul karimah, yang ketiga adalah menerima ilmu yang benar. Nah, itu Bapak Ibu ya, ini dasar dari konsep karakter sebenarnya dalam Islam ya, yaitu fitrah yang sudah membawa kebaikan-kebaikan. Ya, orang Barat nyebutnya nature karakter. Ya, jadi karakter yang hasil sifat dasar atau alamiah, nature karakter. Saya agak susah menerjemahkan kata nature dalam bahasa Indonesia ya. Ada yang mengatakan sifat dasar, ada yang mengatakan sifat alamiah gitu. Oke ya, jadi saya ambil yang ini. Gitu. Jadi saya nggak ikut yang ini, saya nggak ikut. Jadi teman-teman kalau ikut pembahasan fitrah based education bersama saya, berarti saya ambil yang interpretasi ulama yang ini. Karena ini sebagian besar ulama beranggapan ini, gitu ya. Oke, jadi saya meninggalkan yang netral, ya, saya meninggalkan yang dual, gitu ya. Saya mengatakan fitrah itu positif adanya. Tapi positifnya bukan positif seperti psikologi positif ya. Positifnya adalah tadi ini, ya, bawaan untuk cenderung mengenal Tuhan. Jadi ada aspek Tuhannya. Jadi kalau yang bilang fitrah itu mirip psikoanalisis, ya enggak juga. Psikoanalisis itu lebih kepada dorongan dari dalam yang enggak jelas gitu ya. Kalau fitrah itu dorongannya cahaya dia, ya, bukan insting, tapi kesadaran, gitu ya. Oke, nah ini pernah dibahas dulu ya, maka pendidik itu harus just follow the fitrah, ikuti aja fitrah itu, karena Allah sudah siapkan semuanya, ya, sudah diinstal semuanya, termasuk jalannya, just follow aja, ikuti. Nah ini Bapak Ibu, saya ingin jelaskan konsep jiwa ya. Jadi fitrah itu ada di mana? Ada di jiwa. Nah ini jiwa itu battleground ini, ada ruh, ada qalb, ada akal, dan nafs, RQAN, gitu ya, silakan dihafal. Ini jiwa itu, ya, walaupun nanti para ulama mengatakan ini sebenarnya semua ini disebut dengan jiwa. Ya, cuma tergantung tinggal lagi bergerak kemana gitu ya. Jadi accidentnya kemana. Kalau dia lagi sedang berpikir, dia bergeraknya ke akal ya, intelek. Kalau dia sedang ke raga disebutnya self ya. Jadi jiwa itu disebut self kalau lagi ke raga. Gitu ya. Kalau lagi dia ke emosi, ke hati disebut dengan heart gitu ya. Jadi tapi satu paket ini jiwa semua. Ya, saya dapat ini dari Profesor Dr. Abdullah Ratman ya. Dia menggali dari Imam Ghazali. Gitu. Jadi ini jiwa kita ini, Bapak Ibu sekalian, isinya. Jadi battleground ini setiap hari bertempur di 4 komponen ini, gitu ya, antara jiwa. Jadi kalau Ustadz Hadi Hidayat mengatakan di dalam buku Bulughul Maram, ya, yang disebut nafs itu sebenarnya adalah pertemuan antara ruh dengan body, dengan jasad. Pertemuan ruh dengan body, ini kalau di tengahnya ada body ya. Pertemuan ruh dengan body disebut dengan nafs. Ya, maka nanti nafs ada 2 tipe ya, ada high order, ada low order. Ya, ada nafs self ya, jiwa yang ke atas, ada jiwa yang ke bawah gitu ya. Tapi ini saya gambarkan di bawah sini, gitu ya. Oke, nah ini gambarannya seperti ini. Nah kalau dia tarikannya ke bawah gitu ya, dia goflah ya, maka dia akan goflah nih. Kalau tarikannya ke bawah, ke nafs ya, semua dibawa ke dunia worldly ya, ke fisik gitu ya. Tapi kalau tarikannya ke atas gitu ya, nah dia akan imbalance, akan harmoni, seimbang. Apa yang membuat tarikan ke atas itu? Fitrah gitu ya. Maka fitrah ini adalah disebut natural disposition ya. Jadi secara alamiah dia sudah diinstal sebagai internal guidance ya, sebagai cahaya dari dalam. Jadi manusia punya 3 cahaya tuh. Ada fitrah dalam dirinya, ada kitabullah dan kenabian di luar dirinya, dan ada Allah ya, yang terus membersamai sepanjang hidupnya. Gitu. Nah, ini makanya manusia harus senantiasa menjaga kolbu kan. Nah, ini contoh ya. Jadi muslim kalau kolbunya dirusak, maka nanti dia nggak bisa terima cahaya dari fitrah. Gitu kan? Maka harus ada usaha tuh. Ya kan, ada hadis kan, iza adzamba fakana tuqratun soda fi qalbi. Jadi muslim kalau melakukan dosa, Allah kasih titik hitam. Dosa lagi tambah hitam lagi, dosa lagi tambah hitam lagi, dosa lagi, terus begitu sampai sekula qalbah, sampai dia keras hatinya. Gitu ya. Tapi kalau fa'in taba ya, kalau dia taubat, fanaza'a, dia meninggalkan, fastaghfaro, dia mohon ampun, sekula qalbah. Nah, ini gambarannya. Nah, kalau dia mohon ampun, mulai terjadi retak-retak gitu ya. Nah, ini disebut tazkiyatun nafs. Nah, gitu ceritanya. Maka masuklah cahaya fitrah itu, ya, cahaya Allah, cahaya fitrah, termasuk cahaya kitabullah itu. Jadi manusia penting menjaga hatinya, ya, tapi juga sumber-sumber suplai menuju hati juga
harus dirawat gitu ya. Pertama ilmu yang benar ya, yang kedua fitrahnya harus dirawat, yang ketiga orientasi harus kepada Allah gitu ya, sehingga nanti hatinya ini bisa menerima cahaya. Nah, termasuk juga merawat hati itu sendiri ya, jangan sampai dikotori maksiat. Jadi apa ya? Jadi transmitternya itu receivernya nggak siap menerima cahaya, gitu ya. Nah ini kalau sudah hatinya bersih dia siap menerima cahaya. Oke, sedikit lagi ya. Nah ini Bapak Ibu, ini fitrah ada di sini, gitu ya, melingkari ini. Nah, jadi ada 8 fitrah tadi, 8 sifat dasar, di mana bakat salah satunya, ya bakat salah satunya. Gitu ya, sedikit lagi ya, 5 menit lagi. Nah ini fitrah. Jadi semua fitrah itu dibawa ke atas nanti, ya, dibawa ke langit ya, gitu. Nah ini, oke, gambarnya seperti itu. Saya cepetin ya. Nah ini saya ingin gambarin gini bahwa akhlak itu, ya karakter itu adalah hasil pergulatan di dalam ini, gitu. Nah Bapak Ibu lihat sini ya, ada fitrah, ada ilmu. Jadi kalau mau ditarik ke atas ya, itu fitrah sama ilmu dikuatkan. Ilmunya benar, fitrahnya benar, orientasi hanya kepada Allah. Maka ruh ini nanti akan keangkat nih, ya gitu. Nah sampai orang berbuat maksiat kenapa? Karena tidak dirawat ini fitrah sama ilmunya gitu. Jadi ketika orang maksiat itu awalnya dari lintasan pikiran kan, kata Imam Qayyim Jauziyah, dari lintasan pikiran. Kalau dibiarkan dia akan menguat jadi gagasan. Kalau dibiarkan akan menguat jadi qalb, jadi ke hati ya, menjadi keyakinan. Kalau dibiarkan terus dia akan menjadi azam, jadi tekad. Dibiarkan lagi menjadi perbuatan. Perbuatan yang terus menerus disebut dengan kebiasaan. Kebiasaan dalam waktu yang panjang disebut dengan karakter, gitu ya. Jadi kalau bicara karakter nih, berarti ada dua kan, ada karakter yang berangkat dari yang baik, gitu ya, ada karakter yang berangkat dari yang karena nggak dijaga, ya akhirnya jadi buruk munculnya. Nah, gitu ya. Maka ketika membahas karakter, ya membahas potensi, kita harus melihat sifat dasarnya apa, gitu ya, sehingga tidak terjebak pada label-label, gitu ya. Tadi kan bisa jadi label ya. Misalnya seorang yang sifatnya pemarah tadi, ya tegas gitu seperti Umar bin Khattab, itu belum tentu sifatnya loh itu. Bisa juga karena banyak dimarahin jadi pemarah gitu ya, karena dia hidupnya susah jadi pemarah misalnya, padahal sifat aslinya bukan itu gitu ya. Dan kemudian kalau dia melabel dirinya, dia mengorbankan fitrah yang lain kan, karena dia pemarah akhirnya dia jadi bukan ayah yang lembut misalnya, karena dia pemarah akhirnya dia jadi orang yang tidak santun ya kan, akhirnya berdampak pada fitrah yang lain gitu ya, karena dia melabel dirinya atau mempersepsi dirinya buruk gitu. Oke. Nah maka oleh karena itu Bapak Ibu, ini gambaran terakhir ya, slide terakhir. Ada kaitan yang penting antara tazkiyatun nafs dengan tazibul akhlak nih, gitu ya. Jadi kalau jiwa membaik, maka akhlak membaik, gitu ya. Disebut tazibul akhlak. Tazibul akhlak itu refinement ya, jadi perbaikan akhlak. Nah, gini. Nah, gini. Jadi tazkiyatun nafs itu kalau kita memperbaiki jiwa kita, jadi Bapak Ibu mendidik anak sebenarnya mendidik jiwa, gitu. Saya ingin sampaikan itu ya. Kalau nanti konsep fitrah bisa mudah ya dipelajari, di slide saya yang saya share itu ada di situ ya, cara melihat sifat-sifat anak. Nah, tapi yang paling penting kita pahami konsep besar ini, gitu ya, dan seterusnya. Oke. Terus, nah ini, nah ini tentang akhlak ya. Jadi 8 fitrah, satu slide lagi ya. Nah ini fitrah anak. Jadi kalau fitrah itu tumbuh, Bapak Ibu ya, kalau nggak tumbuh jadi ini nanti ya, jadi rusak ini karakternya, jadi karakter yang bad karakter. Maka penting kita mengenali 8 aspek ini, 8 aspek fitrah. Dan masing-masing ini ada karakteristiknya ya. Misalnya kalau bakat, ya bakat itu kan kalau dipakai Gallup itu ada 34 sifat unik terkait dengan bakat. Gitu ya, ada sifat dasar terkait dengan keunikan gitu. Mohon maaf, sifat dasar terkait dengan keunikan disebut dengan bakat. Kalau nggak tumbuh nih jadi galau, narkoba. Ada sifat dasar terkait dengan spiritual ya. Ini kalau nggak tumbuh jadi benci agama, jadi liberal gitu ya, dan seterusnya. Ada sifat dasar manusia terkait dengan belajar ya, atau intelektual ya. Kalau nggak tumbuh depresi dan seterusnya gitu ya. Nah makanya akhlak itu adalah kalau di karakter ya, bicara karakter maupun akhlak itu ada kaitan dengan fitrah, lihat nih gitu ya. Ini 8 klaster karakter dengan 8 klaster fitrah hampir mirip ya. Jadi kalau bicara karakter dalam Islam bukan sesuatu yang dibentuk dari luar, tapi sesuatu yang dibentuk dari dalam gitu ya. Terus kemudian ini 10 akhlak muslim ya, kepribadian muslim menurut Yusuf Qaradawi kalau tidak salah ya, Yusuf Qaradawi, Salimul Aqidah, Sahihul Ibadah. Orang senantiasa bikin ini, kemudian bikin butir-butirnya, tapi kemudian bingung bagaimana melahirkannya. Sebenarnya nggak usah bingung, kalau dia fitrahnya dirawat, dijaga, maka ini semua tumbuh nih, ya kan? Semua tumbuh nih, gitu ya. Kalau fitrah iman tumbuh, dia jadi Salimul Aqidah. Ini kan akhlak nih buah ya, gitu ya. Maka benihnya harus benar. Ya, jadi Salimul Aqidah, Sahihul Ibadah. Kalau bakatnya tumbuh, mana bakat? Bakat tumbuh dia menjadi ini ya, qadrun ala nafsi ya, dia bisa ala kasbi ya, dia bisa bermandiri, dia bisa memiliki karya begitu ya.
Nafiun ligorihi jadi manfaat, kan ada bakat jadi manfaat dan seterusnya. Sepakat ya? Gitu. Ini saya nggak bahas lebih dalam. Nah, menumbuhkannya gimana? Nah, ini ada tiga, dalam Islam ada tiga ya, ada tarbiyah, ta'dib, dan taklim. Nah, ini menumbuhkannya. Yang penting para guru sekalian memahami konsep fitrah satu-satu, ya kemudian menggali dengan perlahan ya. Jadi jangan terjebak dengan bakat juga. Bakatnya ada macam-macam ya. Ada orang pakai personality, ada orang pakai talent mapping, ada orang pakai fingerprint macam-macam gitu ya. Tapi kalau dari perspektif fitrah, gunakan itu dalam bidang pekerjaan, work life. Ya, tapi jangan masuk kemana-mana gitu, karena fitrah sendiri punya 8 sifat ya, 8 peran gitu. Nah, ini kayak tadi ya, intinya sama ya, kalau fitrah, masing-masing fitrah akan tumbuh jadi buah gitu ya, jadi sajaratu thayyibah. Nah, maka dalam didik jadilah gadadar. Saya ingin cepat sedikit. Nah, ini kalau tumbuh dengan baik jadi ini ya gitu. Jadi apa tadi, fitrah iman jadi sajaah, kalau fitrah belajar jadi orang yang wisdom, wise ya, hikmah. Kalau fitrah bakat jadi orang yang ihsan gitu ya, yang perform. Nih ihsan dalam arti amal ya, bukan ihsan perspektif sufi. Esteknya menjadi orang yang sangat ifah juga bisa sama nih, ada ifah di sini dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu. Dan tadi yang Imam Ghazali bilang ada 4 karakter itu sebenarnya buah daripada fitrah-fitrah ini yang tumbuh gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan akhlak itu adalah karakter, ya maka karakter itu adalah satu yang tumbuh dari nature karakter, yaitu fitrah gitu ya. Nah, jadi jangan sampai salah kita memahami konsep ini. Oke, nah ini di sini ada perannya ya nanti ya, tadi sebut dengan kekuatan itu. Fitrah iman nanti akan muncul jadi change maker. Ya, fitrah bakat nanti tumbuh jadi solution maker ya, gitu. Jadi bukan sekedar buat cari uang, kesenangan, tapi solution maker ya, bagaimana membuat solusi bagi umat. Gitu ya, bagaimana bakat-bakat itu digunakan untuk melahirkan karya bagi umat, bukan buat cari duit gitu ya. Nah, cuman ini harus terkait dengan ini. Terus ada iman harus tumbuh jadi change maker. Terus fitrah belajar harus tumbuh jadi innovation maker. Nah, ini harus terpadu menjadi the mission of life nanti namanya. Yang pernah kita bahas sebelumnya. Gitu ya, teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini belum selesai sih memang, karena lumayan cukup banyak nih prinsipnya. Ini tahapan. Nah, ini kalau kita bicara ini ya, perkembangan manusia. Ya, jadi perkembangan manusia di sini, kalau di Islam sudah ada tadi ya, sudah ada agendanya sebenarnya, sudah ada jadwalnya. Ya, kenapa usia 7 disuruh sholat, ya usia 10 disuruh selesai dengan sholat ya, kalau nggak sholat dipukul. Itu semua hikmahnya dahsyat ya, dan saya tulis di Facebook, kenapa usia 10 jadi kritikal ya, dalam semua fitrah harus tumbuh di usia 10, karena nanti menjelang 10, setelah 10 itu kan masa disebut sinum rohakoh ya, masa ditempa dia, ditempa untuk menjadi mukallaf, maka penting tahapan-tahapan untuk ditempuh. Nah, ini dari best school ya, saya ambil dari perkembangan psikologi modern ya, untuk setiap tahap usia gitu ya. Oke, nah ini Oke, cukup, nanti kita diskusi ya teman-teman sekalian. Ini memang bahasannya nggak bisa sekali dan panjang gitu ya. Nah, ini kalau nanti mau setelah kita pahami konsepnya, maka kita rancang programnya. Nah, ini penting untuk melakukan scoring fitrah gitu ya, scoring fitrah, termasuk nanti pemetaan bakat, baru kita munculkan jadi jurnal nih, atau desain youth life. Nah, anak-anak itu harus punya ini, tapi ini untuk usia kelas 5 ke atas ya, atau SMP lah ini ya, punya ini gitu ya. Nah, kita baru punya tuh, anak-anak diminta bikin jurnal, diminta membuat tulisan gitu ya, tentang autobiografi, tapi berangkat dari 8 fitrahnya gitu. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator ya. Masya Allah, Alhamdulillah, sangat bermanfaat sekali Ustadz. Masya Allah. Saya cukup banyak mencatat di sini. Saya sudah menyiapkan dari awal Ustadz memaparkan, dan juga saya berharap kepada Bapak Ibu serta ayah bunda sekalian yang menyaksikan tayangan ini juga ikut mencatat nih dari setiap poin yang telah Ustadz sampaikan. Ya Ustadz ya. Karena seperti yang pepatah bilang, kalau kita ingin mengikat ilmu, ya salah satunya dengan tulisan. Ya Ustadz ya, baik itu tulisan tangan ataupun juga tulisan yang kita ketik di gadget kita seperti ini. Nah, Masya Allah Ustadz, sangat menarik sekali setelah 60 menit Ustadz memaparkan berkaitan dengan fitrah anak Ustadz, dan itu juga yang kita bahas, yang Ustadz tadi bahas pun juga nggak semuanya tentang anak ya Ustadz ya, tapi ternyata juga lebih banyak porsinya kepada orang tua nih, gimana cara menyiapkan ya Ustadz ya. Ya, betul. PR besarnya justru banyaknya di orang tua nih, Masya Allah. Betul. Karena anak itu kan sebenarnya fitrahnya masih baik ya. Kalau guru atau orang tua fitrahnya baik, ketemu kan itu ya, match gitu.
Yang bikin fitrah anak rusak itu kan karena fitrah orang tuanya rusak duluan. Ya kan, jadi tabrakan ya kan, nggak ketemu dia. Akhirnya jadi toksik ya, jadi toksik. Itu disebut toxic parent itu kan. Ya, jadi banyak mengkritik, banyak mengendalikan ya, banyak mengatur. Ya, jadi bukan maunya Allah, maunya gue gitu. Maunya saya. Nah, ini jadi kacau kan. Ini sekarang jadi rame ya, istilah dengan toxic parents itu ya. Jadi orang tua beracun. Ya, karena fitrahnya nggak tumbuh ya, karena memang hidup di dunia yang penuh toksik kan. Ya karena karir gitu ya, karena obsesi gitu ya, karena tekanan ekonomi, ada jadi banyak orang kemudian mengalami anxiety disorder ya. Jadi cemas gitu ya. Dari kecemasannya kemudian muncul hustle culture ya, budaya panik, budaya hiruk pikuk, kemudian jadi toksik gitu ya, toksik pada pasangan, toksik pada anak gitu kan. Nah, jadi problem nih gitu ya. Nah, gitu sih. Kita dijauhkan dari Amin, amin. Ya, justru pandemik ini sebenarnya jalan kita untuk Allah tegur ya. Allah tegur untuk kembali ke fitrah kan dengan pandemik ini. Jadi mengatakan pandemik ini dua, satu teguran, kedua ukuran gitu ya. Teguran bahwa selama ini kita sudah fitrah belum sih gitu ya. Untuk kembali ke fitrah. Yang kedua ukuran ya. Jadi yang hari ini dapat pandemik tapi babak belur ya, jadi kacau hidupnya, itu kemungkinan besar menyimpang fitrahnya banyak gitu ya. Jadi makin banyak nyimpang dari fitrah, makin babak belur ketika dapat musibah gitu sih. Gitu. kita dijauhkan dari kondisi tersebut ya. Ya, amin, amin. Mudah-mudahan kita semua selamat. Ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Salah satunya untuk mencegah menjadi toxic people yang seperti tadi, kita menuntut ilmu nih. Yang Ustadz bilang juga harus menuntut ilmu itu juga harus benar sanatnya, seperti itu ya Ustadz ya. Betul. Nah, insyaallah. Tapi Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan tayangan ini melalui live, mungkin Bapak juga memperhatikan, Bapak Ibu semua memperhatikan kolom komentar. Alhamdulillah telah ramai di kolom komentar dari para sahabat guru Indonesia yang beliau-beliau adalah pejuang dan juga pelita ilmu bangsa Indonesia ini yang berada di tepian negeri. Nah, ini terlihat sekali di kolom komentar Ustadz, itu ada yang dari Bangka Belitung, ada yang dari Jogja, dari Bengkulu juga hadir, dari Banten. Nah, insya Allah ini semoga apa yang Ustadz sampaikan ini juga terus meluas ya Ustadz ya, melalui tayangan ini. Nah, siap. Saya tidak akan berlama lagi. Kita akan beranjak, Ustadz. Izin, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu semua yang menyaksikan tayangan ini. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan dari Ibu Rahima dari asal Padang, Ustadz, Sumatera Barat. Ustadz, bagaimana menerapkan metode dan cara mengajar di kelas yang tepat dengan sifat dan gaya belajar anak yang berbeda-beda? Nah, baik itu karakternya Ustadz, yang tadi Ustadz sudah sampaikan, karakter itu kan perilaku ya, yang dibuat sendiri. Nah, ini anak ada yang mungkin sukanya lari-larian, ada yang justru dia diam. Nah, itu gimana Ustadz? Oke, nah ini memang kalau ngerjakan sendiri susah ya. Kalau yang pengalaman saya dulu di komunitas itu di sekolah alam gitu ya, sekolah yang berbasis komunitas ya, itu biasanya kalau event bisa sama-sama ya, misalnya berkunjung ke peternakan ya, bersepeda bisa sama kalau event ya, event kegiatan, tapi atau KBM-nya bisa sama, tapi tiap anak nanti punya personalized kurikulum berbeda, gitu ya, masing-masing anak sesuai dengan gayanya nanti harus dapat tadi kan sifat menentukan kebutuhan ya, sepakat ya, kebutuhan menentukan tugas gitu kan, nah jadi sifat, kebutuhan, tugas, maka hari ini udah nggak bisa lagi kurikulum seragam gitu ya, kurikulum harus personalized kurikulum, walaupun ada kelas kurikulum gitu ya. Ada misalnya dalam semester ini kita bikin lesson plan 3 sebulan pertama kita ke ujung kulon gitu ya, 3 bulan pertama pokoknya ekspedisi ke ujung kulon, 3 bulan berikutnya ekspedisi ke Hagia Sophia misalnya gitu ya. Nanti di situ ada kegiatan bersama ya, misalnya situs-situs apa yang kita kunjungi. Tapi setiap anak ada catatan ya, setiap anak ada profiling gitu ya, profiling yang nanti dia harus di stressing ketika dia ada di sana gitu ya. Misalnya anak yang kalau sifatnya suka mimpin ya, mungkin nanti kita jadikan pemimpin tim gitu ya misalnya. Nanti kita observasi kepemimpinannya. Jadi biasa kalau dulu saya di anak-anak itu ya di sekolah alam dulu bikin kayak fundraising ya, sebelum berangkat tuh ada fundraising, anak-anak bikin organisasi, ditempatkan sesuai dengan bakatnya gitu ya. Yang bakat mimpin bakat keuangan taruh di financial manager. Ini anak SD loh, anak SD kelas 4.
yang bakat di apa di kuliner ya, jadi bagian logistik atau masak. Jadi dibagi berdasarkan bakatnya. Yang bakat apa visual ya kita tempatkan di apa di aktivitas yang terkait dengan visual, misalnya bikin media planner gitu ya, atau bikin apa bikin semacam brosur gitu ya, atau film-film nanti terkait dengan gathering apa tadi uang gitu ya, atau fundraising gitu ya. Nanti eksekusi gitu ya. Ketika eksekusi juga masing-masing nanti anak-anak di apa diobservasi menurut bakat dan keunikannya masing-masing gitu ya. Nah kalau saya bukan hanya bakat ya, yang diobservasi juga termasuk 8 fitrahnya gitu. Oke, ini usia berapa ya? Saya boleh kasih contoh nggak? Boleh kasih contoh kegiatan? Boleh ya sedikit ya. Ini ada contoh hasil kerja teman-teman di apa? Oke, ntar. Di apa masterclass FBE 2020 nih. Nah, kelihatan ya? Ini contoh aja, contoh sederhana. Jadi bisa nanti beragam usia ya, bebas. Ini masak bersama misalnya, fitrah iman kira-kira apa gitu ya, fitrah bakat, fitrah belajar apa kira-kira dari situ. Gitu ya. Ini untuk apa? Untuk riset sederhana bagaimana fitrah tumbuh 8 fitrah dalam kegiatan. Ini kan karakter ya nanti ya. Jadi karakter-karakter anak. Nah, kemudian terkait dengan anak nanti tiap anak akan diprofil. Oh, ini nggak ada di sini ya. Oke. Ini sebentar. Nah, ini mungkin ada di sini. Oh, ini contoh ya. Misalnya memasak juga nih sama nih. Masak bersama Umi. Jadi setiap fitrah dilihat, terus kemudian nih idenya apa? Ini contoh untuk 4 tahun ya. Jadi sebenarnya untuk usia saya bisa. Jadi untuk fitrah iman dia ngapain gitu ya. Ini aktivitas untuk semuanya. Nah, kemudian nanti ada ide. Nah, di sini ada ini tracking your life nih gitu ya. Ini agak detail memang. Jadi anaknya dilacak fitrahnya gitu ya, aktivitas yang disukai apa selama ini, namanya ikutan jurnal. Terus fitrahnya selama ini apa nih, gitu ya, ini ada scoringnya gitu kan. Dari scoring fitrah ini nanti, nah ini boleh dilihat sini, nah ini profiling namanya, triggernya apa yang membuat dia semangat gitu ya, atau obstacle-nya apa, membuat dia mengganggu apa. Nah ini tiap anak dibuat ini. Nah, nanti ketika dieksekusi gitu ya, ketika dieksekusi nanti ada yang bersama, tapi ada yang spesifik ya untuk anak tertentu gitu. Gitu kan kira-kira mudah-mudahan paham ya. Nah ini contoh saja gitu. Nah ini tanda akhirnya nih hasilnya nih jurnalnya. Jadi di akhir sesi nanti ada jurnal. Tanda-tanda anak bahagia, apa narasi kegiatannya apa. Jadi setiap anak nanti punya namanya portofolio atau jurnal anak ya. Gitu. Jadi ada rapot kelas untuk semua anak, ada rapot tiap anak. Sebenarnya guru-guru udah melakukan itu ya. Tapi barangkali mungkin observasinya mungkin bukan 8 fitrah, lebih kepada capaian-capaian apa KBM gitu ya. Gitu. Nah ini mungkin perlu ditambah dan dibikin spesifik gitu ya. Kalau anak-anak kita karakter mau tumbuh, perlu dibuat lebih spesifik, gitu ya. Nah kalau nggak tumbuh nanti. Oke, baik. Dari setiap guru ataupun ayah bunda yang ada di rumah ini juga tentu melakukan riset kecil-kecilan ya Ustaz. Iya harus gitu. Kan tadi ya. Jadi fitrah belajarnya juga tumbuh kan, gitu. Maka ada kaidah raise your child, raise yourself. Kalau kita didik anak sebenarnya kita jadi hebat gitu, ya kan? Kalau anak pengen cinta Allah, kita refleksikan, saya udah cinta Allah belum ya, gitu ya. Akhirnya kita coba belajar akidah, belajar macam-macam, gitu ya. Kita coba terapkan. Karena nggak mungkin cuma ngomong doang kan, gitu ya. Harus ada ruhnya kan, gitu ya. Harus ada ruhnya. Maka tadi tazkiyatun nafs itu penting orang tua ya, karena tazkiyatun nafs itu nanti berdampak pada akhlak orang tua. Nah, akhlak orang tua kemudian berdampak pada bagaimana dia menjikapi anaknya kan, kesabarannya, cintanya, gitu ya, optimisnya, rileksnya, semua kan semua itu dampak dari jiwa kan, gitu ya, dampak dari jiwa. Nah, toksik juga kan sama ya. Kenapa ada orang toksik? Karena dampak dari jiwa kan, jiwa yang resah, jiwa yang cemas, jiwa yang nggak jelas gitu ya. Nanti dampaknya jadi toksik gitu. Sepakat ya? Gitu. Termasuk komunikasi ya. Kemarin saya ketemu pakar komunikasi. Komunikasi terbaik kan semua orang sepakat ya, rumah tangga dengan anak perlu komunikasi gitu kan. Nah komunikasi dengan sesama kan namanya interpersonal ya. Tapi banyak orang melupakan bahwa komunikasi yang paling bawah itu adalah intrapersonal gitu ya. Bagaimana kita komunikasi dengan jiwa kita, self talk lah ya, atau dengan Allah begitu ya. Nanti wujudnya ada di komunikasi dengan sesama gitu, atau interpersonal gitu. Ya mudah-mudahan manfaat. Oke, cukup. Baik Ustaz, Masya Allah, Barakallahu Fikum Ustaz. Ya. Saya ingin beranjak ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan yang cukup beragam.
Nah, ini tadi Ustadz sempat memberikan contoh berkaitan dengan punishment ya Ustadz ya. Ya. Kalau anak-anak yang tawuran justru diberi hukuman malah nggak bikin jerak. Nah, ini seperti ada pertanyaan seperti ini Ustadz dari sebentar saya cek lagi bagaimana. Nah, dari Ibu Ferry asal Purwokerto. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menjadi ayah yang bijaksana ketika anak laki-lakinya takut dengan ayahnya karena anak pernah trauma dihukum sehingga bakat anak sulit dinilai. Seperti itu, Ustadz. Nah, ini hampir mirip kondisinya, Ustadz. Ketika anak diberikan punishment, justru yang timbul atau feedback yang terjadi pada jiwa si anak justru rasa takut. Nah, banyak juga pertanyaan serupa, Ustadz, yang berkaitan dengan emosi, ya Ustadz ya. Ini ada beberapa ibu guru yang bertanya berkaitan dengan emosinya nih Ustadz nih. Bagaimana cara satu mungkin manajemen emosinya nih Ustadz nih gimana, dan yang kedua kalau anak tidak boleh diberikan punishment, lalu apa yang harus diberikan orang tua atau para guru agar si anak ini tahu ini loh salah dan memberikan feedback yang positif lainnya. Seperti itu Ustadz. Oke, baik. Jadi gini, hidup itu kan sebenarnya transaksi emosi kan, ya setiap detik kita transaksi emosi kan, termasuk ketika ayah bunda dengerin saya ngomong pasti ada emosi kan, gitu ya. Jadi hidup itu nggak pernah lepas dari transaksi emosi, dan emosi itu sebenarnya bicara jiwa kan, cuma itu orang barat nyebutnya emotion. Itu sebenarnya adalah bicara tentang jiwa kita ya, sama diri kita gitu. Jadi kalau anak, kita sepakat semua ya, anak kalau diberikan punishment pasti ada masalah kan ya, pasti bermasalah, bahkan hanya reward pun masalah, karena reward itu sebenarnya little punishment kan. Besok kalau nggak dikasih reward merasa dihukum gitu ya. Maka dalam konsep pendidikan Islam sebenarnya reward punishment tuh nggak ada gitu ya. Nggak ada. Yang ada adalah konsekuensi kalau mau ya, konsekuensi. Usia 10 tahun itu anak kalau nggak sholat dipukul itu sebenarnya bukan hukuman ya. Itu adalah semacam warning bahwa jangan sampai dipukul sebenarnya. Gitu kan, Rasulullah nggak pernah mukul anak kan. Nggak pernah ada cerita ya seorang anak babak belur dihajar sama Nabi Muhammad karena nggak sholat. Itu nggak ada cerita tuh, karena memang dirancang sebuah program pendidikan yang benar sehingga jangan sampai dipukul ketika usia 10 kan gitu ya. Maka kalau kita didik anak jangan fokus dipukulnya tapi fokus di programnya gitu ya, dari 7 sampai 10 tahun misalnya gitu ya. Itu penting. Nah, oleh karena itu maka dalam ketika melihat tadi ya karakter anak, kita harus gali ya. Misalnya gini, ada anak pendiam ya, atau ada anak pemarah. Ini kan bisa jadi 3 hal ya. Pertama itu sifatnya memang ya, dari kecil memang dia temperamental kayak Umar bin Khattab misalnya. Yang kedua bisa jadi pemarahnya atau pendiamnya itu karena banyak dimarahin, bisa jadi kan. Suka nggak nemu anak peragu di sekolah ya. Oh ini karakternya peragu gitu ya. Itu sebenarnya label aja sih. Nah, peragu ini bisa jadi itu sifat dasarnya. Misalnya gini, anak yang banyak waspada ya. Ada anak kan yang Allah berikan sifat unik waspada, itu kesannya peragu gitu ya. Kesannya peragu, lambat ngambil keputusan, tapi sebenarnya dia orang yang waspada. Dia hanya bisa ngambil keputusan kalau informasinya lengkap gitu. Ada kan anak gitu ya. Tapi bisa juga peragu karena banyak dimarahin gitu kan, banyak dikendalikan, banyak dihukum. Jadi peragu, mau ini peragu ya, apapun ragu. Gitu ya. Yang ketiga value ya, value di rumah atau value di kelas ya. Kalau suasana kelas itu mencekam gitu ya, gurunya salah dikit digetok misalnya. Itu udah pasti semua anak peragu tuh. Atau di jaim ya, depan guru jaim, belakang berkhianat. Udah pasti kan? Nah, maka pendidikan itu bukan tentang mencetak anak dari perilakunya, tapi bagaimana dari jiwanya, gitu ya. Dan orang tua harus paham ini, gitu ya. Karena semua karakter yang muncul itu kan nggak selalu berangkat dari sifat ya, dari nature karakternya, bisa juga karena ada damage ya, malah dari fasadul fitrah yang rusak kemudian muncul seolah-olah itu anak ini karakternya pembangkang misalnya. Gitu. Bisa juga itu bukan karakter ya, itu hasil dari salah pengasuhan kan, bisa jadi kan jadi membangkang terus karena habis kalau dia jujur dihajar gitu ya, kalau dia bohong dikejar terus, akhirnya jadi membangkang gitu, dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi penting ketika melihat perilaku anak jangan langsung judgment, tapi coba kita gali ya. Ini karena ada sesuatu nggak di balik ini ya. Apa kalau itu sifatnya, salurkan. Wah anak ini peragu, coba lihat positifnya apa. Ternyata dia memang peragu sifat dari kecil, cuma dia punya kemampuan waspada, teliti gitu ya. Nah mungkin kita arahkan ke jadi pemain catur misalnya, atau jadi auditor gitu ya, atau apa. Jadi kita salurkan aja. Kan semua lawyer di muka bumi semuanya kan peragu ya, karena waspada betul kan. Auditor tuh orang yang sangat waspada, kesannya peragu, lambat ngambil keputusan dan seterusnya gitu ya.
Nah, disalurkan, kalau itu sifatnya disalurkan, ya dibikin jadi potensi gitu ya, jadi kekuatan. Tapi kalau itu bukan sifatnya, karena tadi banyak dimarahin gitu ya, jadi peragu. Nah, ini harus direcover gitu ya, harus direcover, diulang lagi. Kalau tadi contoh ibu yang anaknya apa karena sering dimarahin ya, jadi kemudian jadi apa? Tadi apa katanya, peragu atau jadi serba penakut gitu ya. Nah, itu harus direcover lagi Bu gitu ya. Harus minta maaf ayahnya, dipeluk. Jadi semua fitrah yang damage ya, kalau Dr. Samsudin Arif nyebutnya fasadul fitrah, itu bisa direcover dengan cara diulang prosesnya. Gitu ya. Jadi fitrah apapun bisa diulang. Misalnya kalau benci sholat nih, atau usia 12 tahun masih disuruh-suruh sholat, padahal kan harusnya 10 udah selesai ya. Nah, kita ulang prosesnya gitu ya. Prosesnya maka harus paham framework kan. Nah, untuk fitrah iman itu diawali dari apa? Dari mahabbah dulu. Mahabbah, tauiyah, baru wazifah. Nah, kalau dia sudah di atas 10 belum siap menerima wazifah, berarti belum punya kesadaran kan? Kalau ternyata belum punya kesadaran, berarti turun lagi ke bawah, belum punya kecintaan. Cinta dulu dikembangkan. Termasuk bakat ya. Bakat misalnya, bakat itu harus sudah ketemu paling lambat usia 10. Nanti mulai 10 baru dikembangkan ya. Atau paling lambat usia 12 lah ya, bakat kelas tamat SD lah ya. Kelas 1 boleh dikembangkan. Nah, anak-anak yang nggak ketemu bakatnya, bakat itu tadi sifat ya, kemudian jadi aktivitas produktif, nanti akan jadi punya, dia akan galau tuh. Dia akan mengerjakan aktivitas yang non produktif ya, main game, tahu apa gitu ya. Terus kemudian cari pelarian-pelarian yang tidak produktif gitu ya, karena sifatnya nggak apa, karena bakatnya tidak disalurkan. Jadi semua fitrah yang nggak diberikan haknya pasti jadi kemungkaran itu. Karena nggak diberikan hak kan ya, kebutuhan yang nggak diberikan haknya jadi kenakalan. Termasuk juga bergerak ya, bahkan ada banyak riset juga anak-anak yang waktu kecil, waktu usia dini nggak dikasih tempat bergerak, ketika besar sholatnya jadi nggak tumaninah gitu ya, dan seterusnya. Bahkan ada riset di Jepang, ada kaitan antara anak yang toilet training nggak selesai sama ketika besar jadi pezina gitu ya, karena pipisnya nggak rapi, akhirnya jadi tidak hati-hati dalam sosialnya ya, kesucian sosialnya begitu. Nah gitu ya teman-teman, jadi karakter ini sesuatu yang sebenarnya berangkat dari fitrah, disebut nature karakter, dan itu semua kebaikan. Kalau hari ini ada karakter yang muncul dan nampak buruk, coba dicek ya, itu apa karena itu sifat yang tidak menjadi aktivitas produktif ya, tadi misalnya sifatnya curigaan gitu ya, waspada, kemudian karena nggak disalurkan muncul jadi peragu misalnya gitu ya, atau karena salah asuh misalnya, karena banyak dimarahin jadi peragu gitu ya, atau suasana di rumah, lingkungan di rumah misalnya ada kan keluarga Jawa yang feodal gitu ya, anaknya jadi apa-apa harus dikendalikan, bisa juga. Nah, harus dicek dulu ya latar belakangnya apa, dan kemudian diselesaikan sesuai dengan backgroundnya gitu ya. Kalau kesalahan asuh ya jelas harus diulang pengasuhannya gitu ya, orang tuanya harus taubat itu gitu. Tapi yang jelas semua hal bisa direcover kok gitu ya, gitu. Mudah-mudahan paham ya. Atau saya mau kasih contoh sedikit boleh ya, saya kasih contoh suara saya terdengar ya. Saya pernah cerita dulu di Australia, ada teman saya, dia mu'alaf ambil S2 di Australia, kemudian magang di sebuah SMA di Australia ya, dia magang di sebuah SMA di Australia gitu ya, dan di sana ternyata ada seorang siswa yang nakalnya minta ampun ya, semua guru benci sama anak ini karena tiap hari bikin masalah gitu ya, nggak ada hari kecuali dia ke ruang kepala sekolah lah kalau di sini gitu ya, mukul teman ya, mukul guru, nonjok, ada aja yang dilakukan gitu ya. Semua guru, di kepala para guru itu cuma ada satu kata, gimana si setan ini segera keluar dari sekolah gitu. Ya, nah teman saya ini sering bicara fitrah dengan saya, sering diskusi gitu ya, dan dia mu'alaf, dan dia yakin bahwa nggak ada anak nakal sebenarnya gitu ya, kita sepakat. Akhirnya apa yang dilakukan? Teman saya lakukan, coba menggali. Caranya gimana? Interview. Ya, interview digali. Emang susah ya. Anak bengal itu untuk duduk bareng aja susah. Tapi dia pelan-pelan ya. Dia datengin, traktir makan berkali-kali. Ya, dalam waktu seminggu ya. Kemudian dia sudah dapat tuh hatinya. Dia makan bareng, ngobrol. Ya, kalau dapat nih. Ya, kamu ada masalah apa nak di rumah nak? Gitu ya. Begitu ditanya gitu. Akhirnya keluar tuh. Di rumah saya suka dipukul ayah katanya. Oh iya iya. Oke, apalagi nak? Saya tuh pengen jadi pilot pak gitu ya, tapi nggak ada yang peduli sama saya, semua orang tuh mandang saya tuh hina katanya, nggak ada yang peduli sama cita-cita saya gitu. Oke, catat, semua dicatat ya, semua dicatat. Kemudian besok kita ketemu ya, bapak pikirkan dulu solusinya. Besok ketemu lagi, itu udah hari ke-8 gitu ya. Besok ketemu dapat solusi pertama, ayah kamu galakan ya, mau nggak kamu kalau saya jadi ayah angkat kamu gitu, kamu boleh cerita apa saja. Itu anak itu langsung menangis gitu ya, tersengguk-sengguk, dipeluk tuh gurunya gitu ya, kebayang nggak?
satu masalah selesai, gitu ya, ya kan? Dia butuh ayah kan, tadi ya sifat manusia kan punya sifat untuk kebaikan ya, maka harus disalurkan. Kalau nggak ketutup itu dia perlu sesuatu. Nah, memang jadi guru berat ya, gitu ya kalau harus seperti ini. Harus jadi mulai tambah dekat tuh. Terus yang kedua, kamu mau jadi pilot kan, gitu ya. Saya kenal seorang pilot dekat sini, gitu ya. Waktu saya mendarat, saya ngobrol, kebetulan saya kenal. Nanti saya telepon, kita janjian ya ketemu pilot ini. Oke, besok ternyata dapat appointment. Ya 2 hari kemudian dapat appointment, akhirnya dia ngobrol secara dengan pilot, gitu ya. Bapak Ibu tahu nggak? Hanya dalam waktu 2 minggu, ya satu sekolah geger. Anak ini berubah jadi anak yang paling santun di sekolah, gitu ya. Itu kenapa? Karena disalurkan, digali, gitu ya. Maka ketika kita ingin memperbaiki karakter anak, jangan bilang bagaimana mengatasi, gitu ya. Tapi katakanlah mengapa dia begini, mengapa dia begitu. Galilah fitrah-fitrahnya. Fitrah imannya digali ya, spiritualnya digali, fitrah bakatnya mungkin bakatnya nggak disalurkan, mungkin fitrah imannya nggak punya keteladanan, mungkin fitrah seksualitasnya nggak punya sosok ayah di rumah tadi ya, kayak yang tadi ya, atau bakatnya nggak disalurkan. Coba gali semuanya, gitu ya. Dari sana baru kita dapatkan clue-nya kan, needs-nya. Oh, kebutuhannya ini, gitu ya. Dari situ kita bisa rancang program ke depan. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini mudah-mudahan bisa manfaat. Nah, Masya Allah, sebuah kisah yang sangat menyentuh ya, Ustadz ya. Sungguh Ya, tidak itu real story loh itu. real story ya, Masya Allah. Nah, Ustadz, kalau itu terjadi dengan adanya proses tatap muka secara langsung, Ustadz. Ya. Nah, ada salah seorang guru di Hmm. ini ada izin saya membaca sedikit, ada di salah seorang guru yang kalau nggak salah ini di Kalimantan Selatan, Ustadz, di Banjar. Ya. Nah, bagaimana menghadapi situasi yang seperti itu di kondisi pandemi seperti ini? Semuanya serba virtual. Jadi, gimana tuh Ustadz caranya untuk mengatasinya? Nah, itu butuhnya kerjasama dengan ayah ibu kan. Nah, ya kan. Jadi sebenarnya gini, di Islam ada 3 kan, tarbiyah, ta'dib, dan taklim ya. Tarbiyah itu pendidikan, ta'dib itu pendidikan, taklim pendidikan, tapi beda sebenarnya. Tarbiyah dari kata robaya rubu arti menumbuhkan ya. Jadi apa yang ditumbuhkan fitrah. Jadi fitrah kan sudah ada ya kayak benih. Tinggal ditumbuhkan, dibangkitkan, dipesonakan gitu ya. Kalau fitrah itu diangkat. Yang kedua ada ta'dib. Ta'dib itu artinya diadabkan ya, atau ditanamkan adab atau dimuliakan adabnya. Nah, ini itu adab itu dia sumbernya ada value ya, value dari kitabullah. Jadi ada pemberian ilmu lah dari luar, dari ilmu jadi beradab gitu kan. Nah, yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah taklim. Taklim ini pengajaran ya, pengajaran yang sifatnya formal ya, atau formal maupun informal atau non formal sama lah pengajaran. Nah, sebenarnya tugas guru itu adanya di taklim gitu ya, di pengajaran untuk ilmu-ilmu yang advance knowledge. Jadi maka peran guru ulama di masa lalu adalah lebih kepada advance knowledge ya. Nah, sementara fitrah, adab, sama ilmu basic itu di rumah sebenarnya gitu. Ya, itu di rumah. Nah, ini yang terjadi kan di rumah nggak berperan, sepakat ya? Di rumah nggak berperan, sehingga kemudian anak-anak itu jadi beban guru semuanya kan? Beban guru. Dan problemnya juga misalnya anaknya nggak punya ayah ibu gitu ya. Ayahnya ada tapi tiada. Nah, ini lebih problem lagi. Maka para guru ya yang sari dan daring memang kalau nggak ada orang tua di rumah agak repot ya. Agak repot karena memang harus perlu kolaborasi nih. Jadi orang tua tuh sebenarnya nggak boleh banyak ngajar loh, don't too much teaching, karena dia bukan pengajar kan. Kan saya nggak bisa bayangin ya orang tua suruh ngajarin tabel periodik gitu ya, stokiometri, integral, diferensial, geometri, saya nggak kebayang tuh. Nggak mungkin orang tua ngajarin itu kan, sepakat ya, kecuali dia guru matematika atau dia. Nah, makanya tugas orang tua itu bukan itu. Tugas orang tua bagaimana membuat anak tuh jatuh cinta pada ilmu, jatuh cinta pada ulama gitu kan, jatuh cinta pada belajar. Ya, misalnya gini, anak pengen jadi ulama Quran nih. Ya, misalnya gitu contoh ya, anak jadi ulama Quran. Nah, orang tuanya bukan ulama Quran nih. Apa yang harus dilakukan gitu kan ya. Nah, maka anak harus dititipkan pada ulama Quran kan. Biar bakatnya tersalurkan. Tapi membuat anak jatuh cinta pada Quran gitu ya, beradab pada Al-Quran ya, beradab pada ilmu, pada ulama, pada Rasulullah adalah tugas orang tua. Sepakat nggak? Nah, gitu. Jadi ada pembagian tugas. Nah, sekarang kan digabruk semua di di sekolah kan ya. Karena keluarga-keluarga hari ini nggak lagi jadi unit. Kalau di masa lalu tuh keluarga tuh unit. Ya, di situ ada unit dakwah, unit sosial, unit ekonomi itu keluarga ya. Kalau sekarang keluarga kan cuma jadi sekrup. Ayah ibu bekerja kan. Ketemu cuma gerombolan, makan, minum, tidur, berangkat lagi pagi. Sepakat ya. Akhirnya jadi sekrup nih. Nah, kalau jadi sekrup ini keluarga ini melayang-layang entah gimana ya. Nah, kemudian sekrup ini ditancapin ke mana? Kalau ayah ibunya ditancapin ke perusahaan, anaknya ditancapin ke mana? Ke sekolahan kan sekrupnya kan. Sepakat nggak? Nah, ini yang kemudian tidak jadi apa-apa gitu ya. Ya kan? Nggak jadi apa-apa. Mungkin anak itu S1, S2, S3, tapi adabnya, akhlaknya semua nggak muncul. Sepakat ya? Dan kita tahu betul hari ini kan well schooled belum tentu well educated kan. Tersekolahkan dengan baik belum tentu terdidik dengan baik. Iya nggak?
gitu. Jadi langkah kedua itu kalau guru nggak mungkin sendirian, harus dibantu orang tua. Yang ketiga kalau nggak ada orang tua gimana gitu. Nah ini perlu jamaah ya. Nah ini makanya saya juga lagi dorong masjid-masjid untuk bikin semacam kayak apa ya, parenting class gitu ya, family coaching gitu ya, agar anak-anak yang tak berayah ini bisa ditampung begitu ya, untuk dirawat oleh jamaah. Kan kita semua serba nggak ada nih ya. Kita sudah sejak penjajahan itu kita dirontokkan semua kan. Gitu. Nah itu peran kita sebenarnya ya, para guru-guru sekalian. Memang jadi guru hari ini berat ya, karena ini masa transisi kan. Nah Allah kasih pandemik ini sebenarnya kan teguran ya, ya kan. Kalau nggak ada pandemik kan kita nggak merasa butuh kan, nggak merasa oh ternyata anak-anak perlu ketemu ya, nggak terasa kan. Oh ternyata begitu pandemik, oh iya ya pentingnya tatap muka gitu ya, pentingnya ketemu itu, gitu ya. Nah mudah-mudahan segera ada solusi ya agar bisa ketemu tatap muka, karena kalau sifatnya coaching nggak mungkin kalau nggak tatap muka. Ya, kalau kayak tadi kan guru menginterview murid itu bisa sifatnya coaching kan ya. Kalau kayak saya gini kan training nih, ya training kan. Training atau seminar itu bisa lewat online. Tapi kalau sudah mulai tatap muka gitu ya, udah mulai coaching itu harus tatap muka gitu. Dan tatap muka ini kalau misalnya online harus lebih sedikit ya, jumlahnya misalnya 5 orang, 10 orang, terus ada penugasan, ada review gitu ya. Nggak bisa massal tuh nggak bisa gitu ya, harus lebih. Mungkin berapa siswa-siswa di sekolah yang punya masalah ya dilikoin aja, dikumpulin gitu ya, atau dibikin grup nanti ditempelin ke guru yang punya waktu ya untuk jadi ayah angkat gitu. Itu lebih bagus sebenarnya, gitu kan. Nah, masalah gurunya bersedia nggak nih? Kan wah udah capek ngajar, belum lagi laporan-laporan masih harus jadi gitu kan, itu problem juga kan. Gitu. Karena banyak guru sekarang mengeluh ya dengan adanya daring ini malah kerjaan jadi banyak kan. Ya, kerjaan jadi banyak, malah tambah stres kan, karena harus banyak laporan tugas-tugas gitu ya. Gitu. Akhirnya jadi saya nggak ngerti ya tugas-tugas yang banyak itu kemudian manfaat apa nggak juga kan. Saya melihat banyak murid di rumah juga malah ngisinya asal aja gitu, ngisi checklist, ngisi apa ya. Karena orang tua cuman jadi mandor gitu ya, tidak jadi apa mentor. Ya kan beda ya mentor sama mandor kan. Gitu. Iya, orang tua sekarang kan banyak mandor ya, pokoknya checklist terisi penuh gitu ya, pokoknya udah kayak SOP ISO kan, tapi dia nggak menggali ya perasaan anaknya gimana ya, harapannya, frustasinya, gelisahnya gitu kan, itu nggak digali tuh. Nah, akibatnya ya anak-anak tumbuh menjadi anak-anak checklist. Jangan sampai seperti itu ya, Ustaz. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah. Saya Ustaz. Ya. Nah, ini kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bila tadi kita membicarakan bagi anak-anak yang dalam kondisi normal, Ustaz. Hanya saja dengan kondisi emosi yang lebih banyak daripada anak-anak yang lain. Nah, ini saya beranjak ke pertanyaan dari Ibu Hayati. Beliau berasal dari Ambon. Pertanyaannya, bagaimana cara mendidik anak keterbelakangan mental agar bisa tumbuh bakat serta minatnya, sedangkan kadang si anak memiliki memiliki sifat yang agresif seperti itu. Ya, oke. Keterbelakangan mental ini berarti Down syndrome ya. Down syndrome dengan IQ 70 ya. Soalnya kalau ABK itu kan macam-macam ya, ada autis ya, ada ABK, ada ADHD, ada ADD, macam-macam gitu. Kalau yang Down syndrome ini memang agak spesifik ya, karena dia IQ-nya nggak bisa lebih dari 70 gitu ya. Nah, tapi bakat dia sebenarnya keren ya. Bakatnya apa? Orang paling ikhlas di muka bumi itu anak Down syndrome, gitu ya. Paling ikhlas kan. Dia kalau sudah nanti sudah diterapi jadi stabil gitu ya. Nanti dia nggak agresivitas itu karena dia ini biasanya diserang dia ya, dianggap remeh gitu ya, dibully biasanya begitu, jadi agresif. Makanya sekolah-sekolah yang sifatnya inklusif itu kan kalau di Amerika atau di Eropa ya, anak-anak Down syndrome nggak dipisahin kan, digabung ya. Dan peran guru di situ jadi mediator banget gitu ya. Jadi anak-anak diminta supaya memahami lah. Itu di YouTube ada filmnya, judulnya apa ya? Itu cerita anak Down syndrome dari mulai masuk sekolah gitu ya, sekolah umum sampai dia jadi S1, jadi sarjana. Nah, itu pertama masuk emang dia mukul-mukul di bis gitu. Anakku kiri kanan dihajar-hajar sama dia gitu ya. Itu ada di YouTube filmnya tuh. Saya lupa namanya siapa ya. Jadi cerita dia dari mulai masuk sekolah ya. Terus murid-murid, "Pak, dia nakal, Pak." Gitu. Terus gurunya tuh bijak betul gitu ya. Teman kamu ini punya kekhasan gitu ya. Kamu harus maklumi. Justru kamu harus ajak dia untuk. Jadi peran guru tuh penting di situ. Ya kalau di kita kan anak Down syndrome ditaruh di sekolah umum dibully semua kan. Bahkan gurunya ikut membuli gitu ya kan.
Nah ini penting ya, itu pendidikan namanya. Kalau pengajaran ya sekedar lesson plan selesai pulang, sepakat nggak? Lalu ngisi absen dapat duit kan? Tapi kalau pendidikan beda tuh ya. Pendidikan itu bicara tentang tarbiyah ya, bagaimana menumbuhkan. Makanya pendidikan itu nggak sesederhana yang kita bayangkan gitu ya. Kalau kalau pengajaran mah simple lah ya. Anak-anak disuruh catat, cekokin gitu ya, ulangan lulus nggak lulus selesai gitu. Kan nggak gitu ya. Nah jadi anak-anak Down syndrome ini bersyukurlah gitu ya bahwa ini makhluk surgawi nih. Kan dia nggak dihisap ya. Nggak dihisap, dan setahu saya orang yang paling ikhlas di muka bumi anak-anak Down syndrome. Paling ikhlas. Di luar negeri itu biasanya dia untuk mengerjakan yang sesuatu yang berulang ya. Yang berulang yang seperti di Starbucks tuh biasanya mereka dipekerjakan buat bikin kopi. Karena berulang ya. Dia bisa kalau kerjaan berulang. Gitu ya. Kalau di Jepang itu bahkan anak-anak autis parah dengan anak Down syndrome itu suruh merawat kebun. Ya, dan digaji pemerintah. Jadi dibayar, setiap anak dikasih berapa hektar dibayar. Itu cara orang Jepang ya, dan itu untuk memperlakukan anak-anak Down syndrome. Jadi kalau kita kan Down syndrome bingung mau ngapain kan ya. Padahal sebenarnya bisa dipekerjakan di kebun-kebun kan, sifatnya dia kerjaan yang monoton ya, yang sifatnya merawat, telaten tuh mereka pinter. Termasuk merawat orang jompo ya. Buah-buahan gitu ya dipotongin ya tiap pagi dan sore, itu mereka paling telaten tuh. Yang penting berulang dan rutin dan dengan perasaan gitu. Kalau suruh satu yang upgrade pemikiran nggak bisa dia gitu ya. Nah, jadi disalurkan aja. Kalau jadi bakat dia memang itu, ya, bakatnya adalah melakukan hal-hal yang ikhlas gitu ya. Hal-hal yang berulang ya, hal-hal yang jadi Allah ciptakan dia memang untuk itu barangkali ya. Untuk kan tiap manusia nggak mungkin kebetulan, sepakat ya. Setiap manusia sudah punya peran istimewa di masa depan. Nah, bagi dia itu istimewa gitu ya. Kita orang-orang pintar ini kan banyak belagunya ya, sepakat nggak? Orang-orang kayak kita nih karena merasa pintar, S2, S3, kadang-kadang kerja pilih-pilih gitu ya. Nah, kalau orang-orang Down syndrome tuh nggak pilih-pilih dia, yang penting dia bisa lakukan gitu ya. Dan kalau dia pun punya anak, biasanya dia tidak sepintar anaknya bahkan ya, karena IQ-nya kan anak 7 tahun ke bawah ya IQ-nya itu. Ya, tapi kalau dihargai, didukung oleh keluarga, dia jadi berharga gitu ya, gitu. Ada juga filmnya tuh yang anaknya diambil pengadilan karena bapaknya Down syndrome. Tapi ternyata anaknya lebih suka sama ayahnya karena ayah ini penuh cinta gitu ya, penuh ketulusan ya, membesarkan dia apa adanya gitu ya. Akhirnya anaknya malah jadi lebih pintar karena mendapatkan ayah yang tidak pintar gitu, tapi ikhlas gitu. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan manfaat ya. Saya menyaksikan film terakhir yang tadi Ustaz mention itu. Apa namanya ya? Saya lupa ya. Filmnya. Jadi film yang terakhir tadi itu ya. Oke. Tapi itu bisa jadi buat Oke. bareng ya sekeluarga. Ya, banyak kok film-film anak berkebutuhan khusus ya yang dijadikan film ya, yang disleksia gitu ya. Yang autis seperti Peter Grandin ya namanya. Grandin itu dia anak autis parah ya, tapi jadi profesor PhD dia. Jadi banyak kok, tapi jangan berharap sama gitu ya, karena kalau Asperger itu kan Asperger syndrome itu dia autis yang sebenarnya cerdas, cuman nggak bisa fokus ya. Nah dia bisa jadi profesor tapi autisnya nggak hilang gitu ya. Nah, dia bisa mendengar suara-suara binatang gitu. Karena memang anak-anak autis kan biasanya lebih dekat ke hewan ya, ke tumbuhan gitu. Jadi saya yakin betul ya setiap anak itu punya peran istimewa di masa depan gitu ya, dan semua layak masuk surga. Sepakat nggak? Yang penting itu kan, intinya masuk surga kan gitu ya, gitu. Tujuan utama kita. Iya, penting masuk surga. Nah tugas kita adalah misalnya kalau anak-anak ABK atau Down syndrome menghilangkan si traumatisnya gitu ya. Ada anak yang tangannya nggak bisa dikendalikan ya, ada yang speech delay, itu diselesaikan aja dengan terapi, gitu ya. Dan saran saya yang menterapi ayah ibunya. Jangan orang lain. Kalau bisa ibunya ikut training, lalu yang menterapi anaknya langsung. Itu jauh lebih lebih cepat ya, lebih baik. Karena tahu kadarnya kan ya. Saya ada kenal seorang ibu di Jepang, Bu Sari Okano, itu nikah sama orang Jepang, keluarga Okano. Dia orang Betawi, karena kuliah di sastra ya di UI, dapat suami orang Jepang. Tinggal di Jepang sekarang, anak yang keduanya tuh autis parah gitu ya. Autis parah. Terus kemudian ayahnya yang menterapi sama dia gitu ya. Kalau urusan yang agak galak-galak ayah gitu ya, misalnya suruh diam di kursi. Anak autis itu kan nggak bisa lebih dari 1 menit ya. Itu ayah tuh yang tega. Kalau ibunya nangis nggak tega. Nah tapi kalau yang lembut-lembut ya meluk ibu gitu ya. Nah sekarang si anaknya tuh namanya Tomo ya, Tommy, itu panggilnya Tommy. Itu sekarang yang saya cerita tadi dipekerjakan di perkebunan di Jepang dan dapat gaji dari pemerintah. Gitu ya. Tapi memang kerjaannya rutin itu dan bahagia melakukannya gitu. Gitu. Jadi kita nggak perlu obsesif juga ya. Insya Allah.
Ya. Allah. Banyak sekali tuh kisah-kisah dan juga contoh untuk anak-anak yang spesial Ustadz ya. Ya. Tapi kuncinya ada di ayah ibu kan? Sesuatu kuncinya ada di orang tua kan, iya kan? Kalau orang tuanya obsesif, tidak menerima ya, bahkan mengusir, memusuhi, kacau dia. Tapi kalau orang tuanya merasa syukur gitu kan, maka Allah berikan banyak hikmah. Sama kayak Luqmanul Hakim ya, laqad aitana Luqmanal hikmata anishkur lillah. Jadi kalau mau dapat hikmah yang banyak, ya banyak bersyukur gitu. Terima apa adanya dan bukan terima apa adanya didiemin ya, terima apa adanya maksudnya digali ya, digali potensinya. Digali potensinya sehingga dia menjadi manusia paripurna sesuai dengan fitrahnya itu. Oke? Baik. Siap, Ustaz. Izin boleh satu pertanyaan lagi. Oke, mangga. Sebelum konklusi, izin saya membacakan pertanyaan. Ini pertanyaan gabungan Ustaz dari berbagai penanya, Bapak Ibu dari berbagai daerah. Sekalian menanyakan bagaimana caranya kita bagi orang tua, bagi pendidik mengenali sifat anak yang manipulatif, Ustaz. Jadi ada contoh ini Ustaz, ketika anak saya sudah beranjak dewasa, yang muncul pada karakter anaknya ini, yang ditunjukkan pada dari anaknya ini adalah sifat manipulatif. Jadi kadang dia baik, kadang dia juga emosinya tidak teratur, seperti itu Ustaz. Apakah harus pendidikan yang dilakukan orang tua ini dari awal lagi, atau ada pengarahan khusus ketika anaknya sudah dewasa, tapi justru berperilaku seperti itu? Oke. Ya, baik, terima kasih. Gini kan, tadi saya bahas ya, ketika ada perilaku yang nampak buruk gitu ya, seperti tadi peragu gitu ya, terus yang tadi manipulatif, terus ada ibu tanya kemarin, anaknya pemarah, kenapa anak saya pemarah? Katanya. Ya, kita harus gali 3 hal tadi ya, itu sifat dasarnya. Mungkin dia orang yang sangat jenius ya, cuma karena nggak tersalurkan jadi orang yang sangat licik gitu, sangat, ya kan, manipulatif jatuhnya kan. Nah, bisa juga itu karena sifat dasar yang nggak tersalurkan gitu. Kan kenakalan itu dalam konsep fitrah ya, nggak ada anak nakal sebenarnya kan. Yang ada apa? Potensi yang tidak disalurkan ya, tidak nampak buahnya, atau kejeritan hati yang belum ketemu jalan keluarnya gitu. Jadi potensi yang belum nampak buahnya atau jeritan hati yang belum ketemu jalan keluarnya, itu kan, itu kenakalan. Atau penyimpangan ya kan, itu jadi penyimpangan. Dan penyimpangan ini berlangsung sampai tua. Emang kalau tua jadi kriminal ya gitu. Nah, ketika dia sudah dewasa, manipulatif, coba dicek ya, apa ini bakatnya, sifat uniknya yang tidak tersalurkan. Satu ya. Mungkin dia jago matematika atau apa gitu ya. Atau yang kedua, apa karena masalah pengasuhan ya. Ada pengasuhan yang dia sering dimanipulasi. Anak-anak yang kalau jujur dimarahin gitu ya, kalau nggak jujur dikejar-kejar gitu ya. Kalau itu biasanya anak-anak manipulatif dia, ya kan? Dia manusia kan punya nurani untuk benar ya, sepakat nggak? Dia nggak mau disalah-salahin kan? Nggak ada seorang pun yang suka disalah-salahin. Nah, ketika banyak disalah-salahkan itu, kemudian nuraninya membela, akhirnya kemudian muncul jadi manipulatif, bisa kan? Itu karena salah asuh. Atau yang ketiga karena pengasuh, karena value di keluarga. Ya mungkin di keluarga ini keluarga orang licik semua, misalnya para pedagang-pedagang yang culas gitu ya. Jadi ada value di rumah yang dianggap itu biasa gitu ya, itu biasa. Tapi akhirnya jadi karakter yang buruk gitu. Nah coba digali ya, 3 hal ini digali gitu ya, dilihat di tracking, namanya di tracking. Jadi kalau kita bicara bagaimana mengatasi anak yang manipulatif itu susah kalau langsung bicara bagaimana kan. Jadi ibaratnya segitiga ya, segitiga yang benar gini, makin dalam menggali makin tajam solusinya. Tapi kalau kita makin tergesa membuat solusi gitu ya, maka nanti masalah jadi melebar ke segitiga terbalik gini ya, gitu. Makanya kita penting untuk menggali gitu ya, menggali sebenarnya latar belakangnya apa sih? Gitu ya, menggali bisa satu pihak ya, kita observasi, kita interview orang tuanya, bisa juga kita interview anaknya gitu ya, apalagi udah dewasa ya. Gitu ya, interview apa sih yang kamu, jadi jangan ini interview loh, bukan interogasi ya. Interview itu beda sama interogasi. Interview itu kita menggali ya. Kalau interogasi kan kita hampir mirip sih, interogasi lebih banyak menekan ya, mempressure. Kalau interview itu lebih banyak menggali ya gitu. Apa sih yang kamu rasakan, frustasi kamu apa yang kamu merasa tadi, sama kayak tadi teman saya sama anak SMA itu kan. Nah, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu gelisahkan, coba gali gitu ya. Nah, ini nggak mudah memang ya untuk menggali ini. Kadang-kadang banyak, saya juga sering coaching ya, suami-suami bermasalah atau istri-istri bermasalah. Itu ketika di interview nggak selalu bisa keluar gitu ya. Kadang-kadang lama, berkali-kali baru bisa keluar gitu. Ya, saya pernah meng-coaching seorang ibu ya, suaminya mengeluh, mereka nikah 10 tahun. Tapi istrinya ini suka kalau marah tuh kayak setan gitu ya, suka mukul, nyakar, bahkan suaminya digetok sapu gitu. Dan yang menarik adalah ibu ini S3. Ya, yang kedua ibu ini hafiz Quran, hafizah. Kaget kan? Pertama kali ketemu kita nggak nyangka, kenapa? Penampilannya dari atas ke bawah tuh
Islami banget gitu ya, dan ngomongnya itu santun banget. Ngomongnya itu diatur gitu ya. Tapi ternyata punya masa lalu yang kelam. Jadi dari kecil dia selalu dipaksa sama orang tua. Ya selalu dipaksa. Akhirnya dia nggak pernah jadi the real me. Dia selalu jadi the social me. Gitu ya. Jadi dia nggak pernah jadi dirinya seutuhnya gitu ya. Sampai dia jadi hafizo, sampai dia jadi S3. Selalu karena ditekan. Anaknya pintar emang. Ibu ini pintar, cerdas gitu ya. Nah akhirnya jadi tadi manipulatif gitu ya. Jadi di depan lain, di belakang lain gitu kan. Nah ini karena tidak pernah menjadi the real me. Nah ini jangan-jangan mungkin yang tadi kasus anak manipulatif karena dia memang nggak pernah jadi the real me gitu ya. Selalu dikendalikan seperti apa yang orang tua mau. Kasihan nih. Gitu. Saya juga banyak menemukan ahwat-ahwat yang sudah umur 30 belum menikah padahal cantik gitu ya. Ini karena dia anak pertama biasanya, anak pertama yang nangis aja harus minta izin katanya. Saya tuh nangis aja harus minta izin sama ibu saya gitu. Jadi apapun harus minta izin. Dan dia mau nangis tuh nggak bisa keluar dari matanya. Karena nanti ibu marah nggak ya gitu. Saya bilang kalau nangis nangis aja gitu ya. Nah ini banyak anak-anak tumbuh jadi seperti pohon yang yang bonsai gitu ya. Sebenarnya potensinya banyak tapi dia nggak bisa tinggi betul pohonnya ya, dan buahnya sedikit ya, sepakat ya. Nah maka tugas kita adalah tadi menggali ulang memang gitu ya, tapi sesuai dengan usianya. Kalau sudah dewasa tentunya dengan cara-cara orang dewasa gitu ya, di interview kemudian digali sampai sepakat, nanti kemudian bikin program ya, dalam setahun ke depan kira-kira apa programnya gitu ya, nanti dievaluasi gitu. Nah ini juga harus dilakukan kalau punya pasangan yang bermasalah atau anak yang sudah gede bermasalah. Biasanya kita coaching namanya, kita gali semua akar masalahnya, temukan needs-nya, kita rancang program buat setahun ke depan. Kalau nggak gitu nggak akan bisa selesai gitu ya, sampai kapan kalau cuma ceramah, dimarahin, dikasih siraman rohani nggak kena dia harus digali akarnya, sepakat ya? Harus digali akarnya, nanti semua masuk lah ya, spiritual, intelektual semua digali gitu, sepakat ya? Memang ini nggak mudah ya, memang perlu ilmu life coaching kalau para guru-guru ini. Bukan hanya ilmu mengajar ya, bukannya teaching tapi coaching gitu. Kalau cuma teaching berarti dia mu'alim ya, tapi kalau coaching berarti dia merobi gitu. Merobi. Oke. Hai Ustaz, Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fikum, Ustaz sudah menjawab berbagai pertanyaan yang sudah saya ajukan. Ini merupakan pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Lebih banyak lagi dari Bapak Ibu Guru sahabat guru Indonesia yang mereka sudah kita bacakan dari Kalimantan Selatan dan Maluku juga sudah hadir, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir, sudah bersabar. Emang ini perlu waktu ya, dan mungkin kapan-kapan perlu ada workshop gitu ya, biar lebih dalam gitu. Mungkin kapan-kapan ya. Kalau cuma begini kurang 2 jam kurang memang. Harus ada series ya. Series yang memang fokus di ya, Ustaz, ya. Tapi series di coaching ya, bukan series di materi ya, series di coaching. Masya Allah, sangat menarik sekali Ustaz. Iya. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, sebelum beranjak ke closing, Ustaz, izinkan saya sekali lagi meminta kepada Ustaz hari ini, Ustaz, konklusinya dan juga pesan kepada sahabat guru Indonesia yang menyaksikan ini, ayah bunda pendidik juga, dan juga para donatur, para dermawan dari Global Zakat, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Ya, terima kasih ayah bunda, guru-guru, sahabat guru Indonesia yang saya muliakan dimanapun berada. Terima kasih sudah bersabar mendengarkan saya, dan mendidik generasi ini adalah pekerjaan para nabi gitu ya. Maka kita harus meningkatkan kualitas diri kita lah ya. Dan yang paling penting adalah 3 hal. Pertama adalah orientasikan selalu hidup kita kepada Allah gitu ya. Yang kedua, lakukanlah dimensi-dimensi hidup dalam fitrah itu dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga adalah pandulah dengan kitabullah gitu ya, ilmu yang benar. Dan pendidikan itu sebenarnya pada ujungnya mengantarkan anak untuk menjadi hamba yang taat kan, Abdullah kan, karena itulah misi penciptaan. Maka misi pendidikan harus selaras dengan misi penciptaan. Yang kedua, tugas pendidikan harus selaras dengan tugas penciptaan, yaitu menjadi khalifah di muka bumi gitu kan. Maka tugas kita adalah mengantarkan anak-anak kita menemukan peran takdir peran peradabannya agar dia menjadi khalifah di muka bumi gitu ya, dan mencapai posisi hamba Tuhan yang terbaik begitu. Dari mana kita tahu peran-peran itu? Dari fitrah itu, gitu ya, dari fitrah-fitrah yang kemudian dipandu dengan kitabullah, maka menjadi sempurna dia. Maka ayah bunda, kata ulama yang tadi ya dalam pesannya itu, maka just follow the fitrah, ikuti saja fitrah itu, pandulah dengan kitabullah ya, maka dia akan mencapai takdir peran peradaban terbaik dengan semulia-mulia adab atau semulia-mulia akhlak.